Perempuan sialan itu tidak akan lari jauh. Satu orang pergi. Tuhan pembantai, inilah jalan Asura. Jangan sekali-kali melampauinya. Dikisahkan di negara perang Asura, satu orang dengan satu pedang menjaga perbatasan utara. Jutaan pasukan tewas di bawah pedangnya. Sekarang satu pedang kembali. Mari kita bunuh orang sakit Asia Timur ini dulu. Sulit sekali. Satu serangan saja sudah bisa mengalahkannya. Peringkat kedua dalam daftar pembunuh dewa. Pembunuh dewa Dongyang, ternyata kau memang pantas disebut jenderal terkuat di Yuzu. Dewa perang Suzaku. Kau telah membunuh 5.000 prajurit elitku. Aku masih bisa berdiri. Tapi orang-orang penting Kyoto. Jika kau ingin mati, kau tak akan melihat matahari esok. Di mana pengemis itu? Mati tidak. Walaupun dunia ini luas, aku akan tetap bertindak sesuka hati. Zuke, dalam 5 tahun ini ilmu bela dirimu meningkat pesat ya. Saya tidak mampu, telah mengganggu Raja Perang. Haha. Dia adalah Daoli, metode perang Asura, aku ingin melihatnya. Pedang Asura sungguh hebat. Menyinggung anjing Jepang, pantaskah pedangku? Tentara darat datang terburu-buru. Ada apa ini, Tuan Zhang Huang? Saya sudah menyelidiki dengan jelas. Saat itu adalah Zhu Qianwei. Dia berkolusi dengan ibu kota untuk membuat Tuan dihukum dan diasingkan. Dan orang yang menyelamatkan Tuan adalah adik perempuannya, Zhu Qiansui. Apa? Lalu adikku, Nona, dia menderita berbagai macam siksaan dari Zhu Qianmei, dan dijual kepada Li Tao. Aku salah mengira seorang dermawan sebagai wanita kejam. Sehingga dibuang sampai sekarang, menjaga negara naga selama 5 tahun, tanpa rasa bersalah kepada semua makhluk hidup. Setiap tindakan hanya menyakiti darah dagingku sendiri sampai sekarang. Kota Qinyuan, pasti akan kubunuh. Hamba akan keluar dan memberitahukannya. Orang buta, pembacaan di Beijing, menebas 3 dunia. Pasukan pengawal naga mengumumkan akan menyerang kembali kota Jiang, membuka kembali pekerjaan Asura. Cepat pergi, nak. Lambat sedikit. Lebih pelan, terima kasih, kakak. Apakah kakakku bisa kembali? Pasti akan kembali. Jangan bermimpi. Aku, hamba ini, tidak akan kembali. Kakak, anak perempuan itu adalah adik kandung dari suami kakak. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti itu padanya, jika saja saat itu Lin Feng bukannya sudah memiliki banyak harta dan menggantikanmu untuk dihukum? Keluarga Chu sudah lama hancur. Keluarga Chu bisa mencapai kejayaan seperti sekarang ini. Memang berkat keberuntungan yang luar biasa. Apa hubungannya? Apakah kau tahu tentang Raja Perang Asura? Perjamuan Asura akan segera diadakan. Keluarga Zhu kami jika bisa ikut serta, pasti bisa naik ke kelas dunia teratas. Aku akan menggunakan wanita murahan ini untuk menukar ladang. Bagus. Li Jia, di bawah komando Raja Perang, Dewa Naga Hitam. Meskipun berbahaya, semuanya pasti akan mendapatkan keajaiban yang berkilau. Panggil seseorang. Bersihkan dia dan kirimkan ke Tuan Mudali. Jangan, kakak, tolong kakakku, kau di mana? Kemana? Tuan Mudali, apakah kau puas? Lumayan. Sangat cantik. Perihal undangan perang kaisar, aku harap Tuan Mudali mau repot sedikit. Tenang saja. Kakakku adalah Jenderal Naga Hitam di bawah komando Kaisar Perang. Berhemat itu mudah dibicarakan. Biar aku senang dulu baru bicara. Terima kasih, Tuan Mudali. Silakan Tuan Mudali menikmati perlahan.
Beri aku sedikit minuman. Minum, minum. Ah. Sialan. Pelacur sialan, berani sekali kau menggigitku. Hanya adik perempuan Liu Fangfang saja, berpura-pura apa kau? Tolong, kita harus bersuara lebih keras. Tolong. Aku. Tolong kakakku. Kau di mana? Paman. Masih berharap pada Li Song dari Ginza itu ya? Dia mungkin sudah mati di perbatasan. Setelah aku puas, baru kalian akan kuberi kepuasan juga. Jangan, jangan. Xia Xiu Luo memerintahkan, siapapun yang melukai adikku, tak satu pun akan kutinggalkan hidup. Ini perintah dari Raja Perang. Xia Sura menerima perintah, ya. 300.000 pasukan ini. 1. Ini adalah surah dari Raja Perang. Bendera biru ada di tenggara. Bendera biru keluar dari dataran Sanhai. Segera kumpulkan 10.000 pengawal naga surgawi dan pergi denganku untuk membantu Raja Perang. Ya. Sungguh menyebalkan. Aku memang suka kamu yang payah begini hahaha. Ah. Kau di mana? Aku akan mencari 100 orang setiap hari untuk melihatmu mulai sekarang. Masih sehebat itu ya? Aku akan membinasakan seluruh keluargamu. Siapa yang begitu berani? Ternyata anak haram keluarga Lin yang dibuang ke pasukan perbatasan. Bagaimana kau bisa melarikan diri dari perbatasan? Aku tidak menjawab pertanyaan orang mati. Beraninya kau. Dengarkan semua. Siapa yang mematahkan satu kakinya, aku akan memberinya 1 miliar. Kau. Jangan mendekat, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Tapi ini milik keluarga pahlawan. Ada 2 wanita cantik yang menemani saya mati bersama. Mati sebagai hantu pun tak apa. Aku memang pengecut. Bagaimana? Takut, ya? Satu hal lagi yang harus kau ketahui. Kakakku adalah bagian dari pasukan naga hitam di bawah komando Jenderal Asura. Kakak ipar. Jika kau berani menyentuhku, kakakku akan membuat leluhurmu dari 18 generasi sebelumnya berlari ketakutan. Oh. Kakakmu adalah orang naga hitam. Hei Long kenapa belum datang? Baru saja mulai pergi hahaha. Masih mencarinya. Hei Long, Dewa Perang, betapa mulia. Sebenarnya kau katakan. Bendera kuning Xiongnu. Bendera kuning berkibar. Kalau begitu, pasti ada sesuatu yang sangat penting terjadi. Harus sampai di sana dalam waktu 5 menit. Lebih cepat lagi. Hahaha. Masih mencarinya. Raja Naga Hitam, betapa mulianya. Bukannya kau bisa menyuruh sesuka hatimu. Kau punya waktu 1 menit untuk menyerah. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita seumur hidup. Cukup berani mulutmu. Baunya sampai ke hidungku. Kau kira kau siapa? Raja Perang Asura, bermata tetapi tidak mengenal gunung dan sungai. Di hadapanmu ini adalah seorang yang suka bercanda. Raja Perang Asura, apapun yang dia lakukan selalu membawa pedang Asura. Kau bahkan tidak punya pedang. Berani-beraninya kau menyamar sebagai Raja Perang. Kau punya waktu 10 detik lagi. Salju ajaib Asura. Langit akan runtuh. Begitu salju ajaib muncul, dunia terbalik. Cepat, ikut aku. Tidak boleh menunda sedetik pun. Jika tidak, seluruh keluargaku akan binasa. 10 detik. Baiklah, aku akan menghitung untukmu. 1, 2, 3, ah.
Ah, Yang Mulia Kaisar Zhao, hamba datang terlambat. Mohon Yang Mulia menghukum hamba. Apa? Raja Zhao. Yang Mulia Naga Hitam, apakah kau salah orang? Dia hanyalah seorang penjahat biasa saja. Berani menghina aku. Yang Mulia, cepat, bawalah dia. Bawa dia ke tempat kepala perang. Dia akan menerima 108 macam siksaan. Jangan, jangan. 108 macam siksaan di tempat kepala perang itu seperti menguliti dan mencabut tulang di atas gunung berapi. Aku mohon, jangan. Yang Mulia, Jenderal Perang, aku tahu aku salah. Tolong, bunuh saja aku. Yang Mulia Jenderal Perang, tolong. Yang Mulia Jenderal Perang, bawahan ini baru saja menerima kabar. Malam ini Nenek Tua Zhu akan mengadakan pesta ulang tahun, dan akan memilih istri untuk Zhu Qian. Kalau begitu, siapkan hadiah besar untuk Nenek Tua Zhu. Aku tidak mau menikah dengan Zhao Chou. Diam, perintah orang tua, perjodohan. Adikku, nyonya tua ini demi kebaikanmu. Keluarga Zhao setelah menikah adalah orang-orang terbaik di Jiangzheng. Kau menikah dengannya. Pasti akan hidup bahagia. Seluruh medan perang siapa yang tidak tahu. Yang menyebabkan dia menjadi seperti ini. Wanita yang pernah tidur dengannya. Tidak mati ya menderita. Jika dia baik, mengapa kau tidak menikah dengannya? Kau hanya ingin memanfaatkan aku dan Yuner untuk mendapatkan undangan Raja Iblis Perang. Keluar. Menikah juga harus menikah, tidak menikah juga harus menikah. Hanya dengan menjalin hubungan baik dengan keluarga Zhao dan keluarga Li, kita bisa mendapatkan kecapi dan pedang Raja Asura. Kakak Feng, kau di mana sih? Terima kasih atas kehadiran semuanya dalam pesta ulang tahunku. Pesta hari ini bukan hanya pesta ulang tahunku, tetapi juga pesta pertunangan cucu perempuan keluarga Zhu, Zhu Qianshui, dengan Tuan Muda Zhao. Selamat untuk nenek tua, selamat untuk Anda. Keluarga Zhao adalah keluarga papan atas di kota Jiang saya. Kabarnya, mereka juga memiliki hubungan yang erat dengan Dewa Perang Naga Hitam. Keluarga Zhu, segera juga akan menjadi keluarga papan atas di kota Jiang saya. Tenanglah semuanya, keluarga Zhu kami selalu senang berbuat baik dan dermawan. Tentu saja kami tidak akan melupakan kalian semua. Nenek moyang kami meninggal dengan terhormat. Semoga beliau hidup abadi. Aku mendoakan nenek agar meninggal dengan tenang. Kau berani sekali. Berani-beraninya mengusik pesta ulang tahunku. Siapa gerangan kau ini? Oh, ternyata kau anjing sialan yang tak pernah hilang ini. Susah payah kau kabur dari perbatasan, menyembunyikan diri dengan ketakutan. Masih berani muncul di depan umum. Kebetulan hari ini aku akan membuatmu menjadi anjing mati. Rendah hati. Aku juga sudah mengetahui semua hal yang terjadi sebelumnya. Hari ini aku akan membawamu pulang. Kakak Song, jangan semena-mena. Kapan keluarga Zhu mau menampungmu, orang yang berteriak liar seperti ini? Lu Xianmei tidak menjaga kesuciannya sebagai istri. Tidak tahu berterima kasih. Hari ini aku memberi cuti pada seorang tahanan yang dikirim ke medan perang. Kapan giliranmu untuk memberiku cuti? Aku tidak hanya akan memberimu cuti, tetapi aku juga akan membuatmu membayar 100 kali lipat atas apa yang kau lakukan dulu. Kakak, mau kemana kau pergi? Bisakah kau membawa Yun Er? Jangan ikut campur. Kakak akan segera kembali. Kakak dan adik-adikku kupercayakan padamu. Kakak Feng, tenang saja. Bagaimana dengan kakak ipar? Kakak laki-laki ditangkap. Diamlah kau. Kalau kau masih menangis, mulutmu akan kusobek. Kakak Feng, jangan gegabah. Keluarga Zhu itu besar. Kau bukan lawan kami. Cepat pergi. Apakah kau menganggap keluarga Zhu kami ini tempat apa? Sesuka hatimu datang, sesuka hatimu pergi. Panggil orang. Aku akan patahkan kakinya. Lalu kirim ke kantor polisi. Lin Feng. Kau kira keluarga Zhu ini tempat apa?
Mau datang sesuka hati, mau pergi sesuka hati, panggil orang. Hari ini juga akan kupatahkan kakimu, lalu kukirimi ke kantor polisi. Kau memang sudah melakukan kejahatan berat, masih berani kabur dari penjara. Tentu saja hukumannya akan lebih berat. Sepanjang hidupnya akan mati di penjara. Nenek tua, aku mohon lepaskan Lin Feng. Dia hanya sesaat khilaf. Aku bersedia memenuhi permintaanmu. Baiklah, asalkan kau melayani Zhao Shao dengan baik. Aku bisa melepaskan sampah ini. Cepat pergi. Tian Sui. Kau tidak perlu seperti ini. Tidak ada yang berani menangkapku. Tian Sui. Maukah kau menikah denganku? Berani sekali. Qian Sui adalah tunangan Tuan Zhao. Bagaimana mungkin seseorang yang tak berguna berani menginginkannya? Hari ini kau tidak akan bisa hidup keluar dari sini. Ping Feng terlalu tampan. Masih marah. Cepatlah pergi, Qian Sui, jangan khawatir. Aku pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Ping Feng, kau masih berbicara omong kosong. Cepat pergi, dengan kemampuanmu saja, jangan sombong. Kau seorang buronan, berani melawan Tuan Muda Zhao. Kau pantas, Kiki. Jika kau berani melawan lagi, aku akan suruh orang mematahkan keempat anggota badan sampah ini, dan membuangnya ke gunung untuk menjadi makanan anjing. Nenek tua. Lepaskan Lin Feng, ya. Aku bersedia menemui Tuan Muda Zhao. Siapa yang tahu apakah kau akan diam-diam kabur. Tangkap dia dan ikatlah. Lempar dia ke tempat tidur Bao Tu. Lihat siapa yang berani menantang pemuda keluarga Zhao. Raja Perang Asura akan datang ke kota Jiang untuk mengadakan pesta Asura. Keluarga Zhao kami, atas perintah Dewa Perang Naga Hitam, menyelenggarakan pesta Asura di kota Jiang. Jadi, kami terlambat. Mohon nenek tua jangan marah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kedatangan Tuan Muda Zhao merupakan kehormatan besar bagi keluarga Du kami. Keluarga Zhao memang pantas disebut keluarga teratas di Jiangcheng. Hanya keluarga Zhao yang berhak mempersiapkan jamuan untuk Raja Perang Asura. Tuan Muda Zhao telah bekerja keras mempersiapkan jamuan untuk Raja Perang Asura. Raja Perang Asura pasti akan memberikan hadiah, maka keluarga Zhao pasti akan menjadi keluarga teratas di negara naga. Inilah menantu ideal bagi keluarga Zhu kami. Tidak seperti buronan sampah. Siapa yang begitu tidak tahu malu berani mengacau. Pestaku ini. Ini bukan sisa-sisa keluarga Lin. Kenapa tidak tinggal di perbatasan saja? Kesini untuk apa? Baiklah, itu jam yang kau kirimkan kan? Kurasa pas untuk dijadikan peti mati untukmu. Tuan Muda Zhao, jangan hiraukan dia, agar mata Tuan tidak ternoda. Ayo, silakan duduk. Terima kasih, masih bengong ngapain? Cepat antarkan Tuan Muda Zhao ke tempat duduknya. Merendah, haha. Ayo, saya akan. Sikumu kalau sampai terjulur lagi, akan patah. Berani sekali kau mencakar-cakar aku. Undangan Raja Perang. Undangan ini dikeluarkan atas kehendak Raja Perang sendiri. Yun Feng, cepat sujud dan minta maaf. Hanya sebuah undangan, sulit sekali untuk mendapatkannya. Bos, undangan Raja Perang pun bukan sesuatu yang bisa kau sentuh. Pergi, ambilkan undangan itu dalam waktu 5 menit. Hah? Apakah Dewa Suzaku juga bisa kau panggil dan suruh pergi sesukamu? Kau kira kau siapa? Api Perang Asura, ya, aku akan mencobanya. Hahaha, jangan-jangan Lin Feng sudah menerjang medan perang. Dia bahkan mengatakan dirinya adalah Kaisar Asura. Sebaiknya kita menjauh saja. Pembunuh gila, tapi bahkan pedang Asura pun tidak ada. Berani mengatakan dirinya adalah Raja Asura peperangan. Sampah seharusnya berada di tempat sampah. Masih berpura-pura menjadi orang yang membasmi cinta. Itu sama sekali tidak cukup untuk Tuan Muda Zhao selidiki. Keluarga Zhu kami sudah tidak ada hubungannya dengan sampah ini. Panggil orang untuk membunuh sampah ini. Kakak Feng, jangan bicara lagi. Nenek tua, Tuan Muda Zhao, janganlah mempedulikannya. Tuan Muda Zhao, saya akan menemani Anda duduk. Hahaha. Anak muda, demi Qian Sui. Aku akan memaafkan nyawamu.
Tunggu sampai pesta selesai. Aku akan memberimu kendi minuman manis ini. Biar kau kenyang dulu sebelum kembali ke Rao. Hahaha. Ah, sudah kukatakan. Jika kau berani mengulurkan tangan lagi, akan kuputuskan tanganmu, wanita jalang. Aku akan membuat anak ini pulang dengan wajah cemberut hari ini. Dunia ini luas sekali. Sejak kecil aku sudah mendengar sumpah prajurit Raja Asura Perang. Kau berani juga mengatakannya. Bawalah dia pergi, lepaskan saja kentutnya. Keluarga Su di mata Dewa Perang Suzaku hanyalah semut saja. Pesta ulang tahunku mana pantas untuk kedatangan Dewa Perang Suzao? Jangan-jangan. Karena Zhao Shaolai, nenek tua, keluarga Su kita kali ini, benar-benar berkat Zhao Shao, akan langsung menanjak. Tuan Suzaku pasti datang untuk menanyakan padaku tentang pesta tersebut. Anak muda, kau berpura-pura menjadi api perang Asura, bahkan melukaiku. HMPH, sudah pasti akan mati. Zhao Shao bisa menyukai Qian Sui keluargaku. Adalah keberuntungan Qian Sui selama beberapa kehidupan. Cepat, cepat, cepat. Pinjamkan aku uang untuk menyambut Dewa Perang Suzaku. Kakak Feng, Dewa Perang Suzaku adalah dewa perang terkuat di bawah komando Kaisar Perang. Nanti aku akan menghentikan mereka untukmu. Kau cepat pergi, aku, hamba ini, akan menonton pertunjukan yang bagus. Tuhan Suzaku telah tiba. Hamba ini lalai dalam menyambut kedatangan Tuan. Mohon ampun. Tuan Sukwe, Anda bisa langsung menelepon saya jika ada keperluan. Tidak perlu datang sendiri. Karena kau sudah ada di sini. Siapakah kau sebenarnya? Saya Zhao Cheng dari keluarga Zhao. Keluarga kami yang bertanggung jawab atas pesta Asura ini. Dan hari ini kebetulan adalah pesta pertunanganku. Jika kau tidak keberatan, boleh. Jadi ternyata itu tangan naga hitam. Seperti anjing jahat. Menyingkir, pergi, pergi. Ah, tidak. Zan kecil masih punya satu laporan lagi. Dia adalah sisa-sisa keluarga Lin. Tidak hanya membelot dari perbatasan, tetapi juga menyamar sebagai Zhang Huang, si Asura. Mohon hukum dia. Diam. Asura Zhan Huo, kulihat kesusahanmu akan segera berakhir. Bawahan memberi hormat kepada Asura Zhan Huo. Ini undangan yang kau minta. Tiang Sui, simpan baik-baik undangannya. Kau harus datang ke perjamuan Asura. Setiap hal yang telah dilakukan keluarga Zhu kalian sebelumnya akan kuhitung satu persatu. Tidak mungkin, dia tidak mungkin adalah Raja Perang Asura. Sama sekali tidak mungkin. Undangan ini dibuat oleh keluarga Zhao kami. Semua disatukan menjadi biru. Bagaimana mungkin ada undangan berwarna merah? Apalagi aku dengar Dewa Perang Suzaku sekarang sedang bertempur sengit melawan Dewa Pembunuh Jepang. Bagaimana mungkin dia muncul di Jiangcheng? Kukatakan saja, sampah itu bagaimana bisa menjadi keluarga Qin dari medan perang? Keluarga Qin ini palsu. Hampir saja aku ditipu oleh sampah itu. Hampir saja aku memberi hormat kepada seorang aktor. Tidak mungkin. Nenek tua, saudariku, jangan-jangan kau benar-benar mempercayainya. Zhao Shao sudah mengatakan bahwa undangan ini palsu. Takutnya, hanya orang tak berguna itu yang mendengar ada pesta Asura, lalu secara sembarangan membuat undangan. Pernikahan Zhao Shao ini harus diundur. Tenang saja. Aku akan menepati janjiku tentang pernikahanmu dengan Qianxi. Tidak apa-apa, pesta pertunangan bisa ditunda sampai pesta Asura berakhir. Sekarang, aku akan menangkap orang sampah itu dan mematahkan kedua kakinya. Lalu, akan kubawa dia ke hadapan Dewa Perang Naga Hitam. Jangan, nenek tua, Zhao Chao, kumohon lepaskan Feng Ge. Mencarinya saja sudah memalukan. Cepat, kurung dia di rumah. Panggil orang. Jangan panggil nenek tua, kumohon lepaskan tuan muda saya. Nenek tua, jika kau sekarang mengirim orang untuk menangkap Qin Jie bersamaku, aku akan membunuhmu. Ai! Su Fangzhao, carikan orang untukku, tangkap anak durhaka itu dan bawa kembali padaku. Baik. Sesepuh. Persiapan untuk pertempuran ini sangat penting.
Kita tidak bisa menggantungkan keselamatan kita pada Tuan Muda Zhao. Cepatlah pergi ke keluarga Li. Tuan Muda Li seharusnya sudah menyelesaikan urusannya. Dokter tampak panik. Bagaimana keadaan putrinya? Tidak perlu khawatir. Nona Lin tidak apa-apa. Hanya lemah saja. Kekurangan gizi jangka panjang, dan juga mengalami penganiayaan dari istrinya. Banyak luka yang sudah masuk ke sumsum tulang. Masih perlu memeriksa saudara perempuannya. Anak perempuan. Anak perempuan. Benarkah kau, kakak, putriku? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kakak sudah pulang. Tenang saja. Atas semua yang telah dilakukan senior padamu, kakak akan membuatnya membayar 100 kali lipat. Jangan sebut keluarga Su sebagai pengganti. Kita tidak akan mampu melawan mereka. Kau juga harus memikirkan dirimu sendiri. Aku menjalani hidupku dengan baik, bukankah itu bagus? Mabuk dan mengemudi? Ya, mabuk dan mengemudi. Ini Tuan Muda Lin, Lin Feng. Kudengar beberapa waktu lalu Tuan Muda Lin, Lin Feng, sedang mencari istri. Jika kau menggantikan Qian Sui dalam hal menyelamatkan orang tersebut, tentu saja Lin Zong akan sangat berterima kasih dan menikahimu. Pada saat itu, krisis keluarga Zhu kita dapat diatasi. Jangan khawatir Qian Sui, aku akan membuatnya membunuhmu. Terima kasih nenek telah membantu. Anakku. Ibu sudah pulang. Anakku, akhirnya kau pulang juga. Ayahmu sudah meninggal. Siapa sih yang berani sekali? Mereka tahu aku adalah jenderal di bawah komando Raja Asura, kan? Wei Yingluo. Ayah Wei dari keluarga Wei itu. Ayahku hanyalah seorang bayi, tapi dia membunuh ayahku yang lemah lembut itu. Wah. Kau tunggu saja. Aku akan menghabisi kau. Tuan Muda Li, ini, ada apa ini? Bukankah Li Tao bersama Lin Yuner? Jangan-jangan dia dibunuh oleh orang sampah itu, tapi dia telah memprovokasi Jenderal Li. Dia pasti akan mati, jadi kita tidak perlu repot-repot. Jenderal Li, saya punya cara agar Jenderal bisa membalas dendam untuk adik Anda. Semoga Jenderal Li mau memenuhi satu permintaan saya. Katakan saja, asalkan saya bisa membalaskan dendam adik saya. Apapun permintaannya akan saya penuhi. Semoga Jenderal Li bisa memberikan keluarga Zhu saya sebuah undangan untuk perjamuan Asura. Undangan perjamuan Asura bagi saya. Biayanya bisa kuberikan padamu. Li Feng. Adikku sayang. Nenek masih sangat marah. Minumlah susu ini. Lalu tidurlah nyenyak. Besok minta maaf saja pada nenek. Terima kasih, kakak. Siapa kau? Di mana ini? Apa yang kalian mau? Kau tak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu bahwa Lin Feng telah membunuh adikku. Hari ini aku akan membuatnya merasakan kehilangan orang yang dicintai. Aku memberimu kesempatan.
Panggilkan Lin Feng untukku. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Mungkinkah orang-orang ini adalah musuh kakak Feng? Tidak. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan kakak Feng dalam bahaya. Aku tidak akan mencarinya, karena kau tidak menurut. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ah. Ah. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apa kau mau menjawab atau tidak? Mau. Tuangkan air cabai. Tuan Zhao Hong, tidak baik. Nona Ruqiansui, dia hilang. Apa? Bawahan ini tidak becus. Hingga saat ini belum ditemukan. Nona Qiansui. Jangan sungkan, blokir seluruh kota, seluruh pasukan mengambil alih jalan darat, laut, dan udara. Gali sedalam-dalamnya, bendera itu harus kutemukan. Mulai sekarang, seluruh kota. Dengan kejam, gali sedalam-dalamnya, saudaraku harus kutemukan. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Huang Jiren dari Xiuzhen turun tangan sendiri. Sepertinya langit akan runtuh. Dapat membuat Jiang Cheng gempar seperti ini. Kekuasaan macam apa ini? Inilah pria yang harus kunikahi, Zhu Qianmei. Saya sudah mengetahui lokasi Nona Zhu. Ia berada di pinggiran kota, mencari kertas bekas. Kumpulkan semua pengawal Tianlong, kita akan menyelamatkannya. Ya. Aku memberimu kesempatan terakhir. Kau mau memanggil Lei Feng atau tidak? Tidak. Kalau begitu, aku hanya bisa mengatakan sayang sekali. Ah, ada apa? Ada apa sih? Saudagar, kawan, aku naik ke atas. Aku akan membinasakan pasukanmu. Berani membunuh Qiansui, aku akan membinasakan seluruh keluargamu. Cukup berani ucapanmu. Kau tahu aku siapa? Berani sekali kau berbicara seperti itu padaku. Di seluruh medan perang, tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti itu padaku. Keluarga Li berbicara, kau tidak pantas untuk ku beritahu. Anak kedua Tuan Li adalah dia, yang membunuh anak kedua Tuan Li. Kau adalah Lin Feng. Sialan, aku sedang mencari kamu. Kau sendiri yang datang. Hari ini juga, aku akan mematahkan tulang-tulangmu satu persatu, untuk membalaskan dendam adikku. Karena kau pernah berjasa. Aku beri kau 10 detik untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Berani sekali kau. Aku ini jenderal di bawah komando Raja Perang Asura. Di dunia ini, hanya Raja Perang Asura dan Dewa Perang Naga Hitam. Tidak ada yang bisa menghakimi saya. Dialah Raja Perang Asura. Dialah Raja Perang Asura. Betapa hebatnya keberadaannya. Sebenarnya sampah sepertimu bisa sembarangan bermimpi, apalagi. Siapa yang tidak tahu Raja Perang Asura dan pedang Asuranya yang menakutkan? Meskipun tangan kosong, berani menyamar sebagai Raja Perang Asura, hukuman Raja Perang Asura, aku akan membunuhmu. Ya. Tidak mungkin. Dia telah mencapai kesempurnaan bawaan. Kau bahkan telah mencapai alam dewa. Tidak perlu mengantarnya ke bawah, untuk berkumpul kembali dengan adiknya. Ini untuk memberitahumu. Dewi Naga Hitam akan segera tiba. Kekuatan Dewa Naga Hitam tidak bisa kalian lawan. Jika kau berani menyentuhku, Dewa Naga Hitam tidak akan melepaskanmu. Naga Hitam adalah. Naga Hitam ada di sini. Naga Hitam ada di sini. Wah. Tuan Perang, hari ini adalah hari kematianmu. Tuan Perang. Dia adalah sisa-sisa keluarga Lin Feng yang menjadi tentara itu. Barusan dia menyamar sebagai Raja Asura, yang mulia Raja Perang. Mohon Dewa Perang memerintahkan hukuman. Lalu menurutmu bagaimana seharusnya hukumannya? Laporkan pada Dewa Perang, status Kaisar Perang itu sangat tinggi. Bagaimana nama besarnya bisa dinodai oleh anjing tak berguna itu? Menurut bawahan ini, seharusnya Lin Feng dihukum dengan pemusnahan seluruh keluarganya, satu pun tak tersisa.
Satu pun tak tersisa. Kita tidak boleh membiarkan nama besar Kaisar Perang sedikit pun dirusak. Apalagi Lin Feng, anjing sampah itu. Baik. Aku akan mengikuti kata-katamu, Dewi Perang Bijaksana. Lin Feng. Aku bahkan lupa kalau keluargamu tinggal sedikit orang. Tapi tidak apa-apa. Pasukan naga hitam akan menggali semua makam leluhur keluargamu lalu membantai semuanya. Apalagi kau juga telah menyinggungku. Tuan prajurit, Anda melakukan apa ini? Tuan Dewa Perang, Anda melakukan apa ini? Tuan Kaisar Perang. Bawahan saya tidak becus dalam menjalankan tugasnya, telah menyinggung Tuan Kaisar Perang. Mohon Yang Mulia Raja Perang menghukum saya. Yang Mulia Raja Gunung, Hei Long, kau salah menilai orang. Di hatimu masih ada keluarga Yin yang licik itu. Menurut peraturan militer, pilih 100 prajurit untuk dibuang ke perbatasan. Tanpa perintah dariku, dilarang kembali. Bawahan ini rela menerima hukuman. Yang Mulia Panglima Perang, naga hitam memiliki banyak jasa. Bawahan ini memohon Yang Mulia Panglima Perang untuk meringankan hukuman. Mohon Yang Mulia Panglima Perang untuk mempertimbangkan kembali hukumannya. Kalau begitu, hukumanmu adalah 100 prajurit. Jika mengulangi kesalahan, akan dihukum sesuai hukum militer. Terima kasih Yang Mulia Panglima Perang. Langit akan menghukum Li Hai, karena Tuan Huang menggunakan hukuman ilegal. Dan mentolerir Jenderal Li, hukumannya adalah mati. Tuan Komandan, ampunilah saya. Tuan Komandan, saya tidak akan berani lagi melakukan hal seperti itu. Bawa Qian Sui untuk menemui tabib suci. Jika ada sedikit pun kebaikan, laporkan kepadaku. Baik Yang Mulia. Adapun dia, gantikan dia untuk pergi ke keluarga Li bersamaku. Ampun Yang Mulia. Siapa yang berani membuat keributan di keluargaku? Kau, Lin Feng, yang telah membunuh putraku. Berani sekali menerobos kediaman keluarga Lin. Anak kecil yang tak tahu diri. Kuberitahu kau. Sepupuku, Li Hai, adalah jenderal besar di bawah komando Panglima Perang. Tunggu sampai sepupuku kembali. Pasti akan kubiarkan kau mati mengenaskan. Apakah yang kalian bicarakan adalah mereka? Cepat masuklah. Anakku, ada apa ini? Anakku. Kakak sepupu, jangan, takut, aku akan segera menghubungi Dewa Naga Hitam. Pastikan dia, binatang itu, dibunuh. Ampuni aku. Laporkan kepada Tuan Jubah Perang. Bawahan ini memerintahkan untuk mengepung pakaiannya. Siapapun tidak akan bisa lolos. Bukan, prajurit naga hitam. Kau salah orang, ya? Bagaimana mungkin dia adalah Raja Perang Asura yang legendaris? Diam. Li Chao menyiksa adik perempuan Raja Perang, dan secara paksa merebut tunangan Raja Perang. Keluarga Li kalian pantas mendapat hukuman apa? Pantas mendapat hukuman apa? Berapa jumlah anggota keluarga Li? Ampun, Yang Mulia Kaisar Perang. Keluarga saya ada 23 orang. Saya katakan, 9 keluarga saya berjumlah 132 orang. Yang Mulia Kaisar Perang, ampunilah hamba. Ini adalah permintaanmu sendiri. Pembantaian 9 keluarga, tak satu pun yang tersisa. Baik, Yang Mulia. Ampun, Yang Mulia Kaisar Zhang. Aku baru saja mendapat kabar. Nenek Zhu memaksa membawa pulang Nona Zhu Qiansui. Ada apa? Nenek, pesta ulang tahun Anda terakhir kali diganggu oleh orang yang tidak berguna itu. Hari ini aku datang khusus untuk Qiansun. Ini pesanan senilai 100 juta yuan dari perusahaan Qianse, dan juga satu tanaman Qiansun khusus untukmu. Termasuk semua keluarga Zhu yang hadir. Masing-masing mendapat 5 juta yuan. Yang lebih penting lagi. Bagaimana dengan undangan dari si Ulan Yan? Nenek tua, apakah cukup untuk keluarga Zhao kita? Cukup, sangat cukup. Hanya saja saya dengar Li Jia baru saja dibinasakan 9 keturunannya oleh Dewa Peperangan Naga Hitam. Kita mengadakan pernikahan di saat seperti ini. Apakah tidak akan menjadi masalah? Keluarga Li yang musnah, beradu denganku, apa gunanya? Apalagi pernikahan keluarga Zhao, bahkan Dewa Perang Naga Hitam akan hadir. Apa yang harus kutakutkan? Dewa Perang Naga Hitam saja bisa datang ke pesta pernikahan, maka keluarga Zhu kita pasti akan sukses besar.
Qian Sui, cepatlah berterima kasih pada Tuan Muda Zhao. Cepat, maaf. Zhao Shaoqian baru sembuh dari sakit keras. Sedikit lamban, aku tidak mau menikah, kau tidak bilang begitu. Kau yang bilang tidak mau menikah ya sudah. Keluarga Li telah dihancurkan. Sekarang hanya keluarga Zhao yang bisa kita ajak kerjasama. Cepat bersihkan diri dan temani Tuan Muda Zhao. Kita lihat siapa yang berani. Oh, siapa ini? Ternyata anjing mati suri yang baru saja kembali hidup. Kau beruntung. Li Jia mengalahkan naga hitam yang marah. Dewa perang dikalahkan. Kalau tidak, saat ini kau hanyalah mayat. Li Jia adalah pembunuh yang kuhabisi. Hahaha. Nakama, kau ketagihan merenovasi istana Raja Luo, ya? Percaya atau tidak, sekarang juga akan kupatahkan kedua kakimu. Kubuang kau ke laut. Kita lihat apa yang kau lakukan. Jangan bergerak, Kak Feng, aku akan menikahinya. Qian Sui, kau tidak perlu melakukan ini. Keluarga Zhao yang kecil itu, aku bisa melenyapkanmu seketika. Cukup, Ling Feng, sampai kapan kau akan terus membuat keributan? Orang tak berguna tetaplah orang tak berguna, masih perlu dilindungi oleh seorang wanita. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan saksama. Ini semua adalah mas kawin dari Tuan Muda Zhao. Tidak hanya undangan pernikahan. Mereka juga harus memberi kita pesanan 1 miliar dari grup Qianxi. Inilah tatanan yang baik bagi keluarga kita. Tidak seperti orang-orang tertentu, hanya memikirkan untuk mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan apapun. Jika aku memberikan ini semua, apakah kalian akan setuju untuk menikahkan Qian Sui denganku? Hanya bermodal kau, apakah kau tahu Qianxi adalah orang terkaya di Jiangzheng? Bahkan perumahan mewah kelas atas, Yunding San Zhuang, pun milik keluarga mereka. Jangan bilang mengundangnya, kamu mungkin bahkan tidak bisa masuk gerbang perusahaan Qianxi sekalipun. Baiklah, jika kamu bisa masuk ke perusahaan Qianxi, aku akan membiarkan kalian berdua menikah. Apa, 300 juta? Di belakang perusahaan Qianxi ada Dewa Perang Naga Hitam. Jika Kakak Feng pergi ke sana, ini seperti masuk perangkap sendiri. Aku bersedia menikah dengan Zhou Shaohua. Kakak Feng, cepat pergi. Qian Sui, tenanglah, aku pasti akan mengambil kembali pesanan dan menikahimu. Nenek tua. Apa maksudmu ini? Zhao Xiaomo, nenek tua di mana? Ini juga dukungan yang kuat. Di belakang grup sebelumnya adalah Dewa Perang Naga Hitam. Jika Lin Feng bekerja sama dengan grup sebelumnya, pasti mati. Baik, nenek tua. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik. Leng Qian Sui. Bersedia bergabung denganmu. Hahaha. Nenek, aku mohon padamu, lepaskan Kak Feng. Ya. Kak Feng berkali-kali menyamar sebagai anggota perang api. Jika dia pergi ke perusahaan sebelumnya, apakah dia tidak akan dalam bahaya? Itu adalah janji si sampah itu sendiri. Jika dia dihabisi oleh sebelumnya, itu semua karena kesalahannya sendiri. Aku pindah ke rumah itu. Kau mendapat persetujuan dariku. Kau tidak boleh pergi kemanapun. Nenek. Aku harus pergi ke Qianxi Group menemui Kakak Feng. Kakak Feng, dia terlalu impulsif dalam bertindak. Jika dia sampai membuat marah orang-orang dari Qianxi Group, akibatnya tidak terbayangkan. Berhenti. Siapa kau? Ada urusan apa kau ke grup Qian? Aku datang untuk menemui ketua kalian untuk mengambil pesanan senilai 300 juta. Hahaha, kau tidak takut lidahmu keluh karena angin kencang? Ya, kau tahu tidak, yang datang ke grup Qian semuanya adalah orang-orang penting di Jiangzheng. Dengan penampilanmu yang miskin begini, layakkah kau? Pesanan 300 juta. Kau mungkin saja belum pernah melihat 30.000 pun. Cepat pergi. Jangan kotori mata para petinggi itu, orang yang rendah hati dan memandang rendah orang lain. Aku akan membunuhmu karena berani sekali mengumpatku. Cari mati kau. Berani kau memukulku? Kalau begitu sama saja kau menamparkan wajah keluarga Qian. Celaka, keluarga Qian tidak akan melepaskanmu. Siapapun yang datang, sama saja, tetap akan kupukul. Kakak Feng, kenapa kau memukul wanita sampai separah ini? Kali ini masalahnya besar sekali. Cepat. Ikut aku, jangan pergi, terlambat.
Tuan Qian, ada orang yang membuat keributan di bawah. Mereka bahkan memukulku. Kakak Feng, kenapa kau begitu impulsif? Cepat pergi, serahkan sisanya padaku. Qian Sui tidak apa-apa. Tenanglah. Lin Feng, sudah jam berapa ini? Kau masih saja berbohong. Cepat pergi kau. Dia sudah memukul orang dari perusahaan kita. Masih berani juga. Aku ingin sekali melihat siapa yang seberani ini. Anak muda ini, dia tidak hanya memukulku. Lumayanlah, kita semua dari grup yang sama. Ini bukan teman kuliahku. Ju Qiansui, bunga kampus itu. Wah, sudah lama tidak bertemu. Kau masih tetap cantik jelita. Qin Shouwen, bagus sekali. Tuan Qin, bisakah Anda melihat kita pernah satu kampus? Lepaskan dia. Qiansui, bukannya aku tidak mau membantumu. Sebagai direktur utama, melihat bawahan saya diperlakukan tidak adil, takkan mungkin aku tinggal diam, kecuali... Kecuali apa? Kau temani aku tidur malam ini. Maka aku akan menganggap tidak terjadi apa-apa. Lepaskan orang tak berguna ini. Siapa? Mau mati? Ya, sudah diberi kesempatan, malah tidak tahu diri. Kau hari ini harus tetap hidup, dan keluar dari Qianxi Group. Tolong, ada orang... Lin Feng, jangan bertindak gegabah, cepat lepaskan. Rendah hati tidak akan menimbulkan masalah. Pergilah dulu, kalian menganggap kami sebagai pengawas. Kelompok ini tempat macam apa? Mau datang? Datang saja. Mau pergi? Pergi saja. Bunuh dia lalu kabur. Kau juga sudah memutuskan. Lepaskan dia, lepaskan dia. Hei Sui, pergi, pergi. Aku tidak percaya kau bisa mengalahkan kami sendirian. Dengan begitu banyak orang menembakku. Zhao Xiaofeng, perusahaan milik kakakku dalam bahaya. Kumohon padamu, bisakah kau menyelamatkannya? Aku akan memenuhi permintaan apapun, hidup atau mati. Baiklah, persyaratan saya sederhana. Kau harus merayakan ulang tahunku. Nanti aku akan datang ke kediaman besarmu. Aku akan memberimu minuman, beberapa gelas hahaha. Aku setuju. Baik. Aku hanya akan menyelamatkan nyawanya. Jangan lupa apa yang kau janjikan padaku. Jika tidak, aku bisa menyelamatkannya, aku juga bisa membunuhnya. Bunuh dia, tak peduli hidup atau mati. Ah. Pergi. Jangan macam-macam. Di belakangmu ada Dewa Naga Hitam. Dia bisa melenyapkanmu hanya dengan satu jari. Naga Hitam takut, ya? Ku bilang padamu. Aku tidak hanya akan membunuhmu, aku juga ingin mengikat wanita jalang Zhu Xianquan itu di tempat tidurku, lalu menyiksanya di depanmu. Hei Long, anak buahmu, Qian Shouwen, ingin membunuhku dan Qian Sui. Hei Long, kau sudah dewasa. Jangan bergerak. Aku akan segera menghentikannya. Berpura-pura. Hanya dengan kemampuanmu, berani memanggil Dewa Perang Hei Long secara langsung. Berpura-pura. Hanya dengan kemampuanmu, berani memanggil Dewa Naga Hitam secara langsung. Diam, semua tabungan keluarga kita selama 100 tahun hancur di tanganmu, orang bodoh. Tidak, aku hanya memberi pelajaran pada seorang sampah. Bagaimana bisa menghancurkan keluarga? Diam. Kalau kau terus berbicara, seluruh keluarga kita akan binasa. Yang Mulia Raja Perang, anak buahku yang kurang ajar, tidak bermaksud menyinggung Yang Mulia. Mohon Tuan Perang menghukum Kaisar Perang. Dia memang Kaisar Perang, Yang Mulia ampuni dia, hukuman apapun padaku boleh. Tapi tadi dia berani-beraninya mengincar Qiansun. Patahkah kakinya, aku bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa. Tuan Zhao, tangan dan kakinya telah patah. Saya juga harus menyerahkan semua aset grup cuti. Untuk menjaga keselamatan seluruh keluarga saya, itu tidak perlu. Siapkan untukku pesanan makanan kerjasama dengan keluarga Su. Baik, baik, baik. Bawahan ini akan segera memerintahkan orang untuk melakukannya. Maaf, benar-benar patah satu kaki. Tuan Besar Jiang, patah satu kakimu saja sudah merupakan keberuntungan besar. Biar puluhan ribu orang mati, pemulihan negara, selamanya tidak boleh kembali ke Xiangyang. Kakak Feng,
kau tidak apa-apa. Tenang saja, Paman, aku tidak apa-apa. Kita pulang. Kakak Feng, kau pulang dulu saja. Aku harus pergi ke keluarga Zhao dulu. Zhao Cheng, mengapa permintaan nenek tua sudah kupenuhi? Kita bisa menikah sekarang. Cukup, jangan bicara lagi. Seandainya saja aku tidak menelepon Zhao Cheng barusan, kau pikir kau bisa keluar dari grup Qin dengan selamat? Bagaimana kau bisa berubah seperti ini? Kau membuatku merasa asing. Aku kecewa padamu. Selesai, jangan ikut aku. Lin Feng, aku tak menyangka kau masih hidup. Meskipun aku tidak tahu alasannya, Tuan Qian melepaskanmu, kau sampah. Tapi apa gunanya kau hanya hidup kembali? Keluarga Zhu menginginkan pesanan 300 juta itu. Benar. Sebelumnya nenek tua sudah bilang, kalau kau mendapatkan pesanan 300 juta itu, Sue Xian baru akan menikah denganmu. Kalau tidak, lebih baik kau segera pergi saja. Siapa bilang aku tidak mendapatkan pesanan itu? Ini dia pesanan 300 juta yang keluarga Zhu minta. Tidak mungkin. Memang benar pesanan 300 juta. Aduh, menantuku. Bagaimana kau bisa melakukannya? Bahkan naga hitam pun menghormatiku seperti dewa. Keluarga Qian yang kecil itu, apa artinya? Kau sombong sekali. Nenek moyang, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kau ditipu oleh sampah yang banyak bicara ini. Mungkin saja. Dia menggunakan uang palsu. Tentu saja dia menggunakan uang palsu. Seandainya bukan kerabatku. Aku khawatir dia sudah lama mati. Masih ingin mendapatkan pesanan 300 juta. Lin Feng, kau benar-benar kurang ajar. Berani-beraninya menggunakan pesanan dan tiket palsu. Siapa Li Yifeng, kau berani sekali menggunakan pesanan palsu untuk menipu. Hampir saja aku tertipu olehmu. Bajingan, kau masih ingin menikahi putri kami, Qian Sui, bermimpi saja, laki-laki. Pergi kau. Panggil orang untuk mengusirnya. Berani sekali. Lin Fang, kau bahkan berani ingin menjadi kepala keluarga. Setelah ku terbongkar, kau jadi kalang kabut, ya? Qian Sui, ini pria yang kau sukai. Perasaan ini sungguh membuatku terpesona. Sudahlah, sampai kapan kau akan terus seperti ini? Jika kau terus seperti ini, aku akan peduli padamu. Qian Sui, percayalah padaku, pesanan itu benar adanya. Percaya padamu, berdasarkan apa yang kau lakukan beberapa hari ini, aku harus percaya padamu dengan apa, sampai sekarang masih bersikeras. Aku tahu grup Qian sulit untuk ditangani, hanya dengan satu telepon dariku, semuanya bisa terungkap. Aku masih mempertimbangkan Qian Sui, jadi aku masih memberimu kesempatan, tapi jangan keterlaluan. Baiklah. Lalu kau telepon. Semua dengarkan baik-baik. Halo, Paman Wang, saya Zhao Cheng. Saya dengar baru-baru ini Qianxi Group menandatangani pesanan dengan keluarga Zhu. Baik, terima kasih Paman Wang. Lain waktu saya pasti akan datang berkunjung. Ayah saya dan Paman Wang, yang dimaksud adalah 100 juta pesanan. Bagaimana bisa menjadi 3? Jangan-jangan ayahku kemudian memberikannya kepada Paman Wang. Benar, memang begitu. Aduh. Pesanan itu ternyata jasa dari kepala keluarga Zhao. Hampir saja ditipu oleh orang tidak berguna ini. Jiang Cheng ini. Hanya keluarga Zhao yang berhak dan memiliki kontrak dengan keluarga Qian. Seseorang bahkan dengan lancang mengatakan itu adalah miliknya. Nenek tua, kita semua satu keluarga. Satu keluarga tidak perlu banyak bicara. Ini semua yang seharusnya saya lakukan. Benar, benar. Satu keluarga, satu keluarga. Qian Sui, masih bengong ngapain? Cepat layani. Pesanan ini memohon saya menerimanya dari grup sebelumnya. Pesanan ini memohon saya menerimanya dari grup sebelumnya. Hahaha, kau mungkin mengalami syok hingga kehilangan akal, dan runtuh hingga mengatakan hal besar seperti itu. Grup sebelumnya memohon kepadamu. Kau tidak takut umurmu akan berkurang. Barusan Tuan Wang sudah menjelaskan dengan baik, Lin Feng. Karena hubungan keluargaku dengan grup Qin. Jangan karena sedikit harga dirimu yang menyedihkan, berpura-pura gila di depan pria sejati yang teguh. Kau benar-benar sampah yang tak tahu malu. Adegan palsu sebelumnya itu. Sekarang jika kau menggunakan pesanan palsu, kau memang sudah terbiasa berbohong. Itu adalah adegan nyata. Sekarang sudah begini, kau masih berpura-pura. Muslihatmu yang konyol itu sudah lama terbongkar oleh Zhao Sang.
Orang-orang tertentu itu, sepanjang hari selalu memikirkan untuk mendapatkan sesuatu yang di luar kemampuannya. Kau bisa mencari di tempat sampah. Mungkin kau bisa menemukan pecahan tempat wisata palsu. Kau bawa itu ke pesta Asura. Mungkin Raja Asura akan mengasihimu. Kuak, aku akan memberimu kotoran untuk dimakan. Pergi kau. Robek Qinjie, lakonmu belum selesai. Begitu, cepat pergi. Tuan Muda Zhao, kau pasti pilihan terbaik untuk menjadi menantu laki-laki keluarga Su. Rajin dan hemat. Rajin dan hemat itu hal sepele. Yang penting Qian Sui kembali bersamaku. Baik. Qian Sui, masih bengong ngapain? Cepat kembali dan temui Zhao Zhao. Bukankah kalian berpikir keluarga Zhao pasti akan membatalkan hukumannya? Satu telepon dariku bisa mencabut kualifikasi mereka. Su Feng, sudah cukup kegilaanmu. Lin Feng, sudah cukup kegilaanmu. Lin Feng, ini sudah waktunya. Kau masih berpura-pura. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai Raja Perang Asura. Ingin membatalkan kualifikasi keluargaku. Sampah yang tidak tahu malu masih berpura-pura di sini. Kau kira kami semua orang bodoh? Seandainya aku kau, sebaiknya cepat-cepat cari tempat untuk bersembunyi, agar tidak membuat orang lain marah. Qian Sui, percayalah padaku. Aku benar-benar sudah cukup. Aku tidak ingin lagi mendengar omong kosongmu. Qian Sui, berhentilah. Tuan Zhao, gadis ini selalu tidak mau diatur. Tenang saja, saya pasti akan mengantarnya sendiri ke rumah Anda. Tidak perlu merepotkan Nyonya tua. Qian Sui pasti akan menemuiku. Hahaha. Selama saya mendapatkan kerendahan hati dan kesederhanaan, itu sudah cukup. Nona Zhu, tulislah dengan baik. Bukankah masih 2 hari lagi, Nona Du? Kurasa kau sudah berjanji pada putra kami sebelumnya. Apalagi nenek moyang keluargamu sudah membantumu. Jadi, lebih baik kau menurut saja. Jangan membuatku kesulitan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Berhenti. Lepaskan aku, berhenti. Kau tunggu, nanti kau laporkan ini pada Zhao Zhan. Saatnya telah tiba. Habisi seluruh keluarganya. Pergi. Terima kasih. Apa kau masih merasa masalah yang kau timbulkan belum cukup banyak? Kau berani mengatakan omong kosong seperti membasmi keluarga Zhao. Aku memang ingin. Aku selalu membantumu merawat Yun A. Lalu ini balasanmu padaku? Kau tahu betapa sedihnya aku. Kakak, kau salah paham. Sudahlah, aku tidak mau mendengarnya lagi. Aku ingin kau menjelaskan. Jangan ikut. Aku tidak ingin bertemu denganmu. Nyonya Lu, ada masalah besar. Gegabah sekali, tidak pantas. Ada apa, Lin Feng, si lemah itu, memukuli orang-orang Zhao Zhao. Qian Sui juga menolak untuk melayani Zhao Zhao. Keluarga Zhao mengirimkan pesan. Ceritakan ini pada orang lain. Cucu perempuan nenek, cepatlah berlutut. Aku sudah lama menjodohkanmu dengan Tuan Zhao. Kau berani terus-menerus menolak, hingga membuat keluarga Zhu kita kehilangan kemakmuran. Hari ini kau harus pergi melayani keluarga Zhao. Kalau tidak, aku akan mematahkan kedua kaki Lin Feng. Nenek, lalu aku ini apa? Istri yang hanya mementingkan keuntungan keluarga Zhu. Berani membantah? Berhenti. Prajurit ini, berani maju. Karena kau menyinggung Zhao Zhao, membuatnya marah besar. Cuti yang sudah di tangan melayang begitu saja. Keluarga Zhu kami jatuh sampai seperti ini. Kaulah dalang di baliknya. Lin Feng, aku mohon padamu, jangan tambah masalah lagi. Ya, Qin Sui, pergilah. Tidak ada yang berani menyakitimu. Pergilah, Lin Feng. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Keluar. Pergi. Pergi. Hilang dari hadapanku. Demi keselamatannya, demi keamanan penduduk desa kami, aku hanya bisa. Nan, ingatlah. Aku akan bersiap-siap dan segera menemani Tuan Zhao. Itu dia. Tuan Zhao akan segera berulang tahun. Cucilah dengan bersih.
Siapkan sedikit hadiah untuk dibawa ke sana. Yuer, ada apa? Kau mimpi ya, kakak? Aku sangat merindukanmu. Kakak juga merindukanmu. Pulanglah ke rumah, kakak. Kita tidak punya rumah lagi. Rumah kita dirampas oleh keluarga Zhu. Yuer, jangan khawatir. Dengan kakak di sini, semuanya akan baik-baik saja. Dan kakak berjanji akan mengambil kembali semua yang dirampas keluarga Zhu. Kakak akan mengambilnya kembali semuanya tanpa kurang sedikit pun. Jangan, aku tidak ingin kehilangan kamu lagi. Kita akan hidup bahagia bersama kakak Qiansui saja mulai sekarang. Zhao Cheng, ada masalah. Nona Qiansui pergi ke KTV Dafu Hao mencari Zhao Cheng. Apa? Zhao Cheng kan terkenal sebagai orang yang menyimpang. Kakak, cepatlah selamatkan kakak Suexue. Nak, jangan khawatir. Tidak ada yang berani membunuhku lagi. Nanti setelah kakak pulang, kita akan beli rumah. Hahaha. Zhao Shao, selamat ulang tahun. Merendahlah, merendahlah. Kau masih belum mengerti? Yang Wen Shao inginkan. Bukan hanya ini. Ayo, biarkan aku melihat bagianmu yang menggoda, misalnya ini. Hahaha. Kau ingin melakukan apa? Tentu saja lebih kamu. Hahaha. Ayo. Menari dulu, Pixie. Baik. Tunggu. Karena ini menari. Bagaimana bisa menari dengan pakaian seperti ini? Lihat ini. Ayo. Menari striptis boleh kan? Aku tidak bisa. Bisa. Pergi dan patahkan kedua kaki Lin Feng untukku. Lalu kalian berdua mabukkan mereka berdua, jangan. Aku akan. Ah. Aduh. Kalau kau akan menikahiku, bagaimana mungkin pembawa acara bisa bertarung? Apa kau mau meminta mereka membantumu? Belajar apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku, wangi sekali. Hahaha, lepaskan aku. Hahaha. Bagaimana mungkin wanita tercantik di Jiangcheng tidak menarik? Benar kan? Tahan dia di sini untukku. Hahaha. Pantatnya benar-benar montok. Hahaha. Angkat untukku. Hahaha. Jangan. Cari mati. Cari mati. Pulanglah. Sayang, kamu datang, tepat sekali. Aku akan menunjukkan siaran langsung padamu. Ning, kenapa kamu datang lagi? Cepatlah bawa Yun Ah pergi dari Jiangcheng. Tidak perlu. Hari ini juga aku akan memberikannya kepada Gunung Keiyun, anak muda dari barat. Kenapa kau selalu jahat, gunung berapi milikku, kalau bukan karenamu? Zhu Qiansui sudah kukalahkan. Apakah ini wasiat terakhirmu? Aku tahu kau anak muda yang punya kemampuan. Aku juga datang dengan persiapan. Tuan Tianshuan, kaulah orangnya yang sering membuat masalah pada Tuan Muda Zhao. Dari mana bocah ini mendapatkan keberanian untuk menertawakan Tuan Tianshuan? Tuan Tianshuan adalah murid dari Dewa Suzaku, dewa perang terkuat di bawah komando Raja Pejuang Agung. Dia berada di peringkat kelima dalam daftar pembunuh bayaran. Hari ini kau akan mati. Oh, jadi ini darah Suzaku. Zhao Shao, aku mohon ampunilah aku. Aku bersedia menari strip untukmu. Keluar dan temani kau membunuh musuh. Terlambat. Masuk, masuk. Keluar. Membunuh musuh di medan perang. Berani sekali bersikap rendah, guru besar ini ingin mati. Tidak mungkin, aku mengikuti dewa perang Suzaku hingga mencapai alam keterlihatan ilahi.
Bagaimana mungkin kau lebih tinggi? Kau sebenarnya siapa? Kau belum layak mengetahuinya. Suzaku, masuklah dan bersihkan rumah ini. Para pengikutku tidak terlatih dengan baik, rela menerima hukuman. Inilah murid baik yang kau ajarkan. Hahaha. Hei, Lin Feng, kau menggunakan aktor ini lagi untuk berakting, ya, meskipun kau mengalahkan Grandmaster. Itu hanya membuktikan kau hanyalah seorang ahli bela diri biasa. Keluarga Zhao kami bergantung pada Dewa Perang Naga Hitam. Ketahuilah, aku hanya perlu menggerakkan jariku untuk menghancurkanmu dan gadis kecil keluarga Zhong. Berapa harga tas yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 10 kali lipat. Tepat sekali. Bantulah aku melampiaskan amarahku malam ini. Hahaha. Qian Sui, kau berani memukulku. Dasar jalang. Ampun, Guru. Tian Xuan tertipu oleh orang jahat sehingga melakukan hal bodoh. Guru, apakah kau akan mengampuniku? Guru Agung. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jika dia adalah Guru Agungmu, maka dia adalah Dewa Gunung Zukui. Sura ke Sura. Sura, tidak, dia bahkan tidak memiliki jalan Sura. Bagaimana mungkin dia adalah mitos Sura? Tidak mungkin, tidak akan seperti itu. Sebelum bertemu pejabat, aku tidak akan menyerah. Menyelamatkan semua makhluk di dunia. Balas dendam bisa melukiskan dunia yang luas. Inilah pedang Asura yang legendaris. Yang mulia Panglima Perang, hamba buta dan tidak bermata. Ampun, Tuan, mohon Tuan ampuni hamba. Hentikan peperangan, hentikan peperangan, hentikan peperangan. Ampunilah aku bisa menjadi anjingmu. Guk, aduh, lihat, aku memanggilmu dengan sangat manis. Kak, aku juga bisa menjulurkan lidah. Ampuni aku, hentikan pertempuran. Membunuhmu terlalu mudah bagimu. Puing-puing Zukui. Jalan surgawi Tian Yuan, kirim ke Panglima Perang untuk dihukum. Ya. Sedangkan kau, Zukui, sita semua aset keluarga Zhao, dan usir mereka dari wilayah perbatasan. Untuk Zhao Cheng, berikan hukuman mati kuno, yaitu apa itu tulang-tulang di tubuh seorang pembuat drum kecil? Sebanyak 206 buah, tapi paling banyak hanya bisa dibagi menjadi 1386 lagi. Tenang saja kau, aku akan mati, tapi kau akan hidup enak di sisa hidupmu. Bawa orangnya, eksekusi. Jangan, selamatkan Tuan Luo, selamatkan Tuan Luo, ampunilah aku, selamatkan Tuan Luo, selamatkan Tuan Luo, ampuni nyawaku. Zukui Qian Sui hanya pingsan. Tidak apa-apa, kau antar dia pulang dulu saja. Aku akan membawa Yuner membeli rumah. Baik. Kakak, ini adalah perumahan elit terbaik di kota Jiang. Apa yang akan kita lakukan di sini? Tentu saja pulang ke rumah. Oh. Kau benar-benar seperti hantu yang tak mau pergi ya. Aku hanya ingin melihat rumah. Kau bahkan mengikuiku sampai ke sini. Jangan-jangan kau takut adikku menolakmu. Masih ingin menggunakan masa mudamu untuk menyelamatkanku. Aku beritahu kau. Kau ini seperti katak ingin memakan daging angsa. Suara merdu. Mengikutiku. Kau pantas. Haha, kau tidak mengikutiku. Lalu kenapa kau ada di sini? Karena aku memang tinggal di sini. Karena aku tinggal di sini. Lucu sekali, sifat sombong dan angkuhmu sama sekali tidak berubah ya. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah orang-orang penting. Bahkan keluarga Zhao sekalipun, hanya mampu membeli villa kecil di sudut perkebunan ini. Meskipun kau menjual semua pakaianmu, pun tidak akan mampu membeli satu batu bata di sini. Petugas keamanan, awasi dia baik-baik. Jangan biarkan sembarang orang masuk. Agar tidak menggigit penghuni lain. Berhenti. Apakah kau tuli? Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Nona Zhu? Ini adalah perumahan Gunung Yun. Bukan tempat untuk orang miskin sepertimu. Pergilah. Nanti kalau pemilik rumah datang,
Aku tidak bisa menghentikanmu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah ambang batas pemilik rumah di perumahan Gunung Awan. Dari mana kau menemukan kartu usang ini dan ingin masuk begitu saja? Ambang batas terendah pemilik rumah di perumahan Gunung Awan adalah kartu emas. Kau menggunakan kartu hitam, kau kira mataku buta? Cepat pergi dari sini. Sungguh rendahnya pandanganmu. Tuan, mari kita pergi saja. Kau yang sudah dewasa ini saja tidak sepengertian gadis kecil ini. Kurasa ada cerukan jembatan di depan sana, sepertinya cocok untukmu. Cepatlah pergi dan cari tempat. Jika terlambat, tidak akan ada tempat untukmu. Hei Long, kartu yang kau berikan padaku. Sepertinya kita tidak bisa masuk ke villa puncak awan ini. Tuan Zhang Peng, tempat ini sudah sangat kotor. Saya akan segera mengirim orang untuk mengurusnya. Saya hanya memberimu waktu 1 menit. Kau menelepon pun tidak akan berguna. Manajer Wang, kenapa kau datang sendiri? Anak nakal inilah, menggunakan kartu palsu dan ingin masuk. Aku berhasil menghentikannya. Dari penampilannya, dia seperti pencuri. Omong kosong, tutup mulutmu. Anda Tuan Lin. Maaf, saya tidak tahu. Tuan Lin telah tiba. Mohon maaf atas kesalahan kami. Semoga Tuan Lin memaklumi. Direktur utama itu penipu. Kau ini. Jangan banyak bicara. Kartu ini adalah kartu akses tertinggi di Yunding San Zuang kami. Hanya satu-satunya, kau berani menyinggung pemilik paling terhormat di Yunding San Zuang kami. Ku bilang padamu, kau dipecat, cepat pergi. Bapak Ren, rumah Anda adalah rumah termegah di Gunung Yun. Silakan, ikuti saya. Kakak, ada apa ini? Pemilik rumah mewah ini adalah teman saya. Jadi saya meminjamnya selama beberapa hari. Jadi begitu, ayo pergi. Bagaimana, nak, suka rumah ini? Iya, kakak. Kapan kita akan menjemput kakak Qiansui untuk tinggal bersama kita? Yang mulia Kaisar, saya Nona Zhu Qianmei dari keluarga Zhu. Tidak tahu apakah yang mulia ada di rumah. Ah, sungguh luar biasa. Rumah mewah kelas atas ini dipersiapkan oleh Dewa Perang Naga Hitam untuk Kaisar Perang Asura. Mungkinkah Raja Perang Asura sudah tiba, meskipun aku sudah menikah? Tapi kecantikanku tidak kalah. Jika aku bisa berhubungan dengan Raja Perang, aku akan menjadi orang kedua setelahnya. Di atas 10.000 orang. Yang mulia Raja Perang, aku, Zhu Qianmei, datang untuk berkunjung. Aku mendengar bahwa Yang mulia Raja Perang sangat tampan dan gagah berani. Konon beliau sendirian pernah membunuh 100.000 musuh di perbatasan. Aku sudah lama mengagumi beliau. Aku hanya ingin bertemu Yang mulia Raja Perang sekali saja. Yang mulia Raja Perang, aku belum menikah. Aku masih perawan. Aku tidak bermaksud lain. Hanya bertemu sebentar dengan Zhang Huo Aoki lalu pergi. Kakak, kenapa dia datang? Masih memanggilnya Tuan Zhan Huang. Orang bodoh itu, aku akan mengusirnya. Kakak, jangan. Kita hanya berdiri di sini saja. Jangan menyusahkan tuan rumah. Jangan menghiraukannya saja. Pergi, pergi. Karena Tuan Zhang Huang ada urusan, maka hamba putri undur diri dulu. Lain waktu akan hamba kunjungi kembali. Tidak boleh, besok aku harus datang lagi. Asalkan bisa menghabiskan malam bersama Raja Perang Jiwa, keluarga Zhu kami bisa menjadi keluarga nomor 1 di kota Jiang. Nenek tua Bao, sepertinya Raja Perang Asura sudah sampai di medan perang. Apa? Kau yakin? Nenek tua. Apakah kau masih ingat rumah mewah kelas atas di Gunung Yun? Itu adalah villa yang disiapkan oleh Dewa Perang Naga Hitam untuk Kaisar Perang Asura. Untuk reuni. Bahkan Dewa Perang Naga Hitam pun tidak berhak tinggal di sana. Yang bisa tinggal di sana pastilah Asura. Ini adalah menteri, paham? Sekarang keluarga Zhao telah diusir karena telah membuat marah Dewa Perang Suzaku. Keluarga kita, keluarga Zhu, ingin mendapatkan undangan untuk perjamuan Asura. Sudah tidak ada harapan lagi. Saat bertemu, apakah kau sudah mengunjunginya? Hari itu aku berdiri di depan pintu untuk waktu yang lama. Dia juga mengatakan bahwa dia masih perawan, tapi tidak ada yang menjawab. Tidak heran Raja Perang tidak pernah membukakan pintu untukmu. Pernikahanmu dengan orang yang tidak berguna itu pasti sudah tersebar luas. Raja Perang sudah mengetahuinya.
Jika kita bisa berhubungan dengan Raja Perang Asura, kita pasti bisa menjadi tamu kehormatan di jamuan Asura. Apa itu keluarga Zhao, keluarga Li, mereka hanyalah semut saja. Mungkinkah nenek tua sudah punya rencana? Kukira Raja Perang Asura usianya masih muda. Sebaya dengan Qian Sui. Pahlawan pun takluk pada kecantikan wanita. Qian Sui adalah wanita tercantik di negeri ini. Aku tak percaya dia bisa tidak tergoda. Yang dimaksud nenek tua adalah Ling Feng terkutuk itu. Jika bukan karena kau, bagaimana aku bisa melewatkan Yang Mulia Kaisar? Menantu tercinta, Yang Mulia Kaisar Perang, telah tiba di kota Jiang. Cepatlah pergi menjenguknya. Nenek, apa kau kira aku ini? Sebuah hadiah yang bisa diberikan seenaknya. Kau baru saja memberikan aku kepada Zhao Cheng. Sekarang kau ingin aku menemani Kaisar Perang. Aku tidak akan pergi. Semua ini kau yang putuskan. Jika kau tidak pergi membunuh perusahaan sampah itu. Baiklah. Aku pergi. Tapi ini terakhir kalinya. Keanggunan dan kehebatan Panglima Perang Qian Sui. Tak ada yang menandingi. Jika kau menikah dengannya, sepanjang hidupmu, Fugui akan hidup tanpa beban, dan keluarga Zhu kita juga bisa menjadi keluarga terpandang. Saat itu, kau akan menjadi pahlawan terbesar keluarga Zhu kita. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Aku pergi sekarang. Qian Sui, ada apa kau datang ke sini? Ling Feng, kenapa kau ada di sini? Ini rumah Jenderal Perang, Gong Wang. Kau pemimpin sekte ini. Jika Tuan Raja Perang melihatmu melamun, kau pasti akan mati. Cepat pergi, ini rumahku. Sampai saat ini, kau masih mengoceh omong kosong. Tahukah kau, aku datang ke sini hari ini demi nyawamu. Qian Sui, percayalah padaku, semua yang kukatakan adalah benar. Besok di pesta Asura, aku pasti akan pergi. Feng, berhentilah mengoceh omong kosong. Aku sampai malu untukmu. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai Raja Perang Asura. Jika kau masih tidak mau bertobat, maka mulai sekarang kita tidak perlu bertemu lagi. Qian Sui. Persiapan untuk pesta Asura sudah siap. Tuan Perang, tenang saja. Semuanya sudah siap. Pedang Anda, pedang perang Asura, sudah lengkap. Apakah akan saya serahkan sekarang? Tidak perlu. Pedang perang Asura akan ditunjukkan di pesta Asura besok. Selain itu, sebarkan kabar. Aku akan menikahi putri keluarga Zhu sebagai istriku. Qian Sui, mengapa kau kembali secepat ini? Apakah kau sudah bertemu dengan Tuan Besar? Tidak, Tuan Perang tidak ada. Nyonya, Tuan Perang pasti sangat sibuk dengan urusan lain. Tidak perlu terburu-buru, suruh Qian Sui datang lagi malam nanti. Adikku, masa depan keluarga Zhu bergantung padamu. Tuan Perang pasti sibuk mempersiapkan pesta kultivasi. Dia pasti akan kembali malam nanti. Awasi gadis itu dengan ketat. Jangan biarkan dia lari lagi. Nenek tenang saja. Perkara sebesar ini pasti akan saya jaga agar tidak terjadi kesalahan. Selamat untuk nenek. Kabar gembira yang sangat besar. Selamat untuk nenek. Kabar gembira yang sangat besar. Berita gembira apa? Nenek tua dan Yang Mulia Kaisar baru saja mengumumkan. Akan menikahi putri keluarga Zhu. Benarkah itu? Benar sekali. Kalau tidak percaya, lihatlah sendiri. Aduh. Turun. Aduh, ini sungguh luar biasa. Hari-hari kemakmuran keluarga Zhu akan segera tiba. Wang Kaijun, keluarga Zhu hanya memiliki aku dan Qian Sui, dua putri saja. Saat Qian Sui berkunjung, Yang Mulia Kaisar Perang tidak ada. Maka, orang yang akan dinikahi Yang Mulia Kaisar Perang pastilah aku. Pasti aku. Kemarin saat aku berkunjung, aku dilirik oleh Yang Mulia Kaisar Perang. Yang Mulia Kaisar Perang ingin memberikan kejutan padaku. Maka dari itu kau belum pernah bertemu. Sekarang kau adalah orang yang paling mulia di bawah Jiang Chen selain Kaisar Perang. Sungguh
Satu-satunya di bawahnya. Dan di atas 10.000 orang. Saudariku, kau sungguh anak perempuan terbaik keluarga Zhou. Dalam hidupku, memiliki cucu sepertimu sudah cukup bagiku. Nenek tua, aku akan pergi melayani Tuan Kaisar Perang. Tunggu sampai aku menjadi istri Kaisar Perang. Keluarga Zhou kami pasti akan dikunjungi banyak tokoh penting yang ingin bertemu nenek tua. Saat itu, nenek tua akan menjadi figur paling berpengaruh di seluruh Jiangcheng. Kakak benar. Cepatlah pergi, jangan sampai membuat Tuan Perang menunggu terlalu lama. Xing Feng. Kau ada di sini, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Itu bukan urusanmu. Lin Feng, akan kuberitahu yang sebenarnya. Kau sudah berada di ujung tanduk. Tuan Perang telah tiba di medan perang. Dan dia mengumumkan akan menikahiku. Aku pasti akan memberitahu Tuan Perang sendiri tentang perbuatanmu yang telah menyamar sebagai dirinya. Tenang saja, karena kita pernah menjadi suami istri. Aku akan mengurus pemakamanmu. Berhayal saja kau, orang yang akan kupinang bukanlah kamu. Lin Feng, kau benar-benar keasyikan berakting. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai Raja Perang Asura. Pesta Asura besok. Raja Perang akan secara pribadi mengumumkan pertunanganku dengannya. Saat itu nanti, kita lihat saja apa yang akan kau lakukan. Berhenti. Villa ini akan menjadi rumahku dan Raja Perang Asura kelak. Kau ini sampah. Jangan kotori tanahku. Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan menyuruh satpam mematahkan kakimu. Tadinya, karena Zhu Qianshui, aku masih bisa sedikit memaklumi kamu. Tapi sekarang sepertinya, tidak perlu lagi. Hei Long menyita semua aset keluarga Zhu. Haha. Kau tidak jadi aktor. Sayang sekali. Hei Long hanya akan mengikuti perintah Kaisar Perang kita. Hanya dengan kemampuanmu, kau ingin Hei Long menyita aset keluarga kami. Kau kira kau siapa? Ada orang yang datang ke rumah Nona Zhu. Sepertinya orang Hei Long. Apakah Tuan Perang Agung yang menyuruh Dewa Naga Hitam mengantarkan mas kawin untukku? Aku akan segera kembali. Kau hanya punya waktu 1 hari lagi. Hargai itu baik-baik. Besok adalah hari kematianmu. Tuan Perang Agung terlalu bermurah hati, bahkan mengirim orang untuk mengirimkan mas kawin. Suami dan istri pada dasarnya adalah satu. Tidak perlu sebersemangat itu. Mas kawin apa? Kau mengoceh apa sih? Aku datang atas perintah Dewa Perang Naga Hitam, untuk menyelidiki bisnis keluarga Zhu kalian. Kau bilang apa? Menyegel bisnis keluargaku? Ini bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Adikku Qianmei adalah tunangan Tuan Perang. Berani sekali kau, tidak takut membuat Tuan Perang marah? Aku hanya menjalankan perintah. 5 properti milik keluarga Zhu yang terlibat dalam desain militer. Mulai hari ini, semuanya ditutup. Kau sangat berani. Berani-beraninya menyegel aset tunangan Tuan Perang. Aku pasti akan melaporkan hal ini kepada Tuan Perang tanpa perubahan sedikitpun. Saat itu, kau akan mati. Ritualnya tidak berjalan baik. Para mitra bisnis yang sering bekerja sama dengan kita, lebih memilih membayar denda pembatalan kontrak yang tinggi, daripada membatalkan kontrak. Bagaimana ini? Jika seperti ini, keluarga Zhu kita akan menghadapi kebangkrutan. Mereka ini benar-benar memanfaatkan kesusahan orang lain. Nenek moyang, jangan khawatir, setelah aku menikah dengan Yang Mulia Kaisar Perang, semuanya pasti akan teratasi. Kau hanya perlu mengingat nama-nama orang ini. Nanti aku akan membuat mereka semua bangkrut. Nenek tua tidak perlu khawatir. Memang ada beberapa hal yang tidak beres dalam bisnis keluarga Zhu kita. Aku menduga ini adalah tindakan Tuan Kaisar Perang untuk melindungi bisnis keluarga Zhu kita. Dengan sengaja, diam-diam menyingkirkan bagian-bagian yang tidak bersih, lalu mengembalikan bisnis itu kepada kita. Sekretaris Kian benar, tapi kita masih berhutang kepada bank. Puluhan juta, jatuh tempo 3 hari lagi. Sekarang harta kita sudah disita. Ah, nenek tua. Kau lupa kita masih punya pesanan senilai 300 juta dari grup Kian. Pesanan 300 juta dari grup Kian memang sudah ditandatangani. Tetapi uang muka puluhan juta belum diterima. Meskipun industri kami disegel. Tetapi barang dagangan baru akan dikirim sebulan kemudian. Berkat kekuatan Tuan Perang, industri keluarga Zhu kami akan pulih dalam beberapa hari. Waktu masih cukup.
Saya akan pergi ke grup Qian sebentar lagi. Tuan Muda Zhao, bawahan saya telah menyegel semua aset keluarga Zhu dengan segel Asura. Bagus. Sebelum pesta Asura besok, singkirkan semua yang kotor di dalamnya. Saya ingin menyerahkan industri ini dalam keadaan bersih kepada bawahan yang rendah hati dan taat. Pergilah lakukan itu sekarang. Tuan Ketua Chen, mengapa Anda sendiri yang mengurusnya? Bagaimana dengan putra Anda, Qian Shouwen? Kau telah melakukan kesalahan. Agar tidak menderita kerugian negara, ada keperluan apa kau datang? Mantan Ketua Dewan Direksi, 2 hari lalu, grup Gui Anda telah menandatangani pesanan senilai 300 juta dengan keluarga Zhu kami. Pembayaran pertama. Belum masuk, Bapak. Jadi, karena hal ini kau datang, pesanan ini hanya saya serahkan kepada Zhu Qianshui. Kau tidak berhak. Tuan Qian, aku ini tunangannya Tuan Perang. Bagaimana bisa aku tidak berhak? Tunangan? Hahaha. Ini perintah langsung dari Tuan Perang. Kalau kau tidak terima, bisa langsung menghadap Tuan Perang. Baiklah. Aku akan memanggil adikku sekarang juga. Tuan Heilong. Urusan Nona Zhu sudah saya selesaikan sesuai perintah Tuan. Qian Mei. Bagaimana urusanmu? Ketua Qian, nyonya tua itu. Dia bahkan mengatakan bahwa saya tidak berhak untuk membicarakan pesanan dengannya. Hanya boleh bekerja sama dengan Qian Sui. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah perintah langsung dari Tuan Zhao Huang. HMPH, omong kosong. Kurasa dia hanya dikuasai nafsu birahi, tertarik pada Qian Sui. Qin Lei dulu menikah dengan Yang Mulia Kaisar Perang. Dia pasti akan memohon ampun kepadamu sambil berlutut. Nenek, lebih baik kau telepon Qian Sui saja. Jangan pedulikan uang itu. Apapun permintaan bos itu, penuhi saja. Sekarang yang penting mendapatkan uang muka dulu. Tapi gadis itu selalu keras kepala. Bagaimana mungkin dia mau mendengarkan? Kau masih memikirkan nyonya tua? Qian Sui hatinya lembut. Kau hanya perlu sedikit menggunakan akal. Pasti dia akan menurut dengan patuh. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Qian Sui, istirahatlah. Nenek. Kau ingin menjualku kepada siapa lagi? Kau ini gadis. Mulutmu sangat tajam. Aku tetap nenekmu. Wang Kaijuan. Nyonya. Qian Sui, kau tetap cucuku. Jika keluarga kita, keluarga Zhu, tidak sedang kesulitan, nenek tidak akan tega membiarkanmu melakukan hal seperti itu. Nenek sudah tua dan tidak berguna, tidak mampu membiayai keluarga kita. Nenek minta maaf kepadamu. Adikmu. Sebelumnya keluarga Zhu memang salah. Mohon maafkan kami. Bisakah kau memberi kami satu kesempatan lagi? Sekarang aset keluarga Zhu kami disita, dan kami masih berhutang puluhan juta kepada bank, dan tidak mampu membayarnya. Kakak. Tolong bantu kami sekali lagi. Baiklah, katakan, apa yang harus aku lakukan? Sekarang mantan ketua Qian Si Group secara spesifik memintamu untuk membicarakan pesanan senilai 300 juta. Tuan Qian secara spesifik memintaku pergi. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Mengapa dia memintaku pergi? Jangan-jangan dia ingin aku. Sebelumnya, semuanya salahku, nenek. Haha, nenek tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu lagi. Tenang saja, aku akan pergi. Jika bukan untuk mengatasi krisis saat ini, bagaimana aku bisa merendahkan diri memohon kepada orang yang tidak berbakti ini? Nenek tua, jangan marah. Meskipun Tuan Qian sudah berusia lebih dari 50 tahun, tetapi dia memiliki dua aset besar, yaitu Real Estate dan Qian Group. Kali ini, meskipun kita memanfaatkan Qian Sui, tetapi Qian Sui bersama Tuan Qian juga akan hidup kaya dan tanpa beban. Kita juga sudah melakukan yang terbaik untuknya. Qian Sui. Akhirnya aku menemukanmu. Kakak Feng, kenapa kamu ada di sini? Aku mencari Tuan Qian karena ada urusan penting. Tunggu aku di pintu. Jangan sekali-kali melihat ke bawah. King tidak apa-apa kan? Aku akan menelepon Lao Shan agar segera datang. Lin Feng. Bisakah kau berhenti membuat masalah? Tuan Qian adalah orang yang sangat berpengaruh. Bagaimana mungkin dia mau turun dan membicarakan daftar itu denganku hanya karena satu telepon darimu? Qian Sui,
Percayalah padaku, aku tidak akan membohongimu. Fei Long, suruh Lao Jiang turun sekarang juga. Sudahlah, Ling Feng, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Sekarang juga kau naik ke atas, jangan ikut keluar. Tidak menyangka Nona Zhu akan berkunjung. Saya kurang menyambutnya. Ini dua kontrak yang menguntungkan. Nona Zhu hanya perlu menandatangani. Segera akan ditransfer ke rekening tugas Anda. Pak Qian akan mentransfernya ke rekening saya. Bukankah ini kerjasama dengan keluarga Zhu? Ah, Nona Zhu, atasan telah memerintahkan. Ini hanya kerjasama dengan Anda. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhu. Jika Anda secara pribadi mentransfer dana ke rekening keluarga Zhu, kami hanya bisa membatalkan kerjasama dengan Anda. Hanya bekerja sama denganku. Mengapa ini? Hanya bekerja sama denganku. Mengapa ini? Saya hanya menjalankan perintah. Silakan tanda tangan saja. Tapi saya tidak memiliki perusahaan apapun. Meskipun saya menandatangani pesanan, produk yang diminta dalam pesanan ini juga tidak dapat saya kirim tepat waktu. Nona Zhou, jangan khawatir. Besok orang penting itu akan menyerahkan perusahaannya kepadamu. Orang penting mana? Saya tidak punya pengalaman bisnis. Bagaimana mungkin dia menyerahkan perusahaan kepadaku? Ini keputusan dari atasan. Saya juga tidak bisa ikut campur. Nona Zhu, sebaiknya Anda tanda tangan saja. Tuan Qian, Anda telah bekerja keras. Ini semua adalah kewajibanku. Saya permisi. Baiklah, Xiao Sui, mari kita pergi. Pergi ke rumah sakit untuk menjenguk. Baik. Pergi. Halo. Qian Sui, bagaimana pembicaraan pesanannya? Aku sudah membicarakannya dengan Tuan Qian. Uangnya sudah ditransfer ke rekeningku. Apa? Sudah ditransfer ke rekeningmu? Kenapa aku tidak menerimanya? Tuan Qian bilang, untuk pesanan ini, dia hanya bekerja sama denganku. Hanya bekerja sama denganmu. Bagaimana mungkin? Qian Sui, cepat transfer uangnya ke rekening kakakmu. Kalau aku transfer uangnya ke rekeningmu, pesanannya akan dibatalkan. HMPH, kau memang ada hubungan dengan pria bermarga Qian itu. Kau masih bilang, pesanan akan dibatalkan. Kau bahkan tidak punya perusahaan. Dengan apa kau akan menyerahkan produknya? Sebelumnya, Qian Sui, aku menyuruhmu bekerja sama dengan Zhao Chen. Kau selalu menolak. Kau sudah lama berselingkuh dengan Tuan Qian. Keluarga Zhu sedang kesulitan. Kau sebagai anggota keluarga Zhu, tidak mau menolong. Tidak seharusnya aku membesarkan anak durhaka sepertimu. Aku. Kakak Feng, kau mematikan teleponku untuk apa? Aku belum menjelaskan semuanya pada nenek tua. Kau jelaskan pun mereka tidak akan percaya. Ayo pergi. Oh iya, Kakak Feng, mengapa Tuan Qian selalu begitu hormat padamu? Ah, Tuan Qian itu. Dulunya adalah bawahan ayahku. Jadi, dia sangat sopan padaku. Begitu ya? Qian Sui sulit bergerak. Sulit untuk pergi ke rumah sakit. Kebetulan sekali, aku akan pergi ke dealer mobil untuk membeli mobil untuk Qian Sui. Qian Sui, temani aku ke toilet. Ya, baik. Aduh. Bukankah ini Zhu Qian Sui, bunga sekolah kita dulu? Aduh, kamu dulu. Adalah gadis paling cantik dan berprestasi di kelas kita. Haha, pria yang baru saja masuk bersamamu itu pacarmu, ya? Ku bilang kau ini, pandanganmu dalam memilih pria benar-benar buruk sekali. Lihat, kamu, kakinya sampai pincang begini, saja tidak mau membelikanmu mobil. Tidak seperti Zhou Tao di keluargaku, setiap hari dia melihatku bekerja keras. Hari ini dia memaksaku datang ke sini, untuk membelikan saya mobil mewah. Tidak semua pria sebaik kita. Dia sedang sedih, jangan menghubunginya lagi. Tian Sui, kau sulit bepergian beberapa hari ini, aku akan mengirimmu mobil. Kau benar-benar berani bicara ya? Ini adalah tempat penjualan mobil mewah.
Satu mobil paling sedikit harganya 4-500 ribu. Kau mampu membelinya? Jangan-jangan kau membeli mobil bekas kecelakaan di pinggir jalan lalu menyamar sebagai mobil baru. Qian Sui, kau harus jeli. Jangan sampai ditipu oleh orang yang punya maksud terselubung. Qian, dia itu seperti pepatah, Zhou Yu memukul tutup sumur. Saling suka sama suka, mau bagaimana lagi? Pokoknya aku. Sayang, kau benar. Qian Sui, ini kedua orang ini adalah. Ini teman kuliahku, Liu Qian, dan ini pacarnya Liu Qian. Jangan berkecil hati juga, pacarku adalah tangan kanan Tuan Qian, dari grup properti Yunding. Aku bisa saja, karena Qian Sui mencarikanmu pekerjaan. Kau bilang menjadi satpam selama 10 tahun lebih. Meskipun tidak bisa seperti pacarku yang langsung membelikan Mercedes-Benz. Tapi membeli mobil baru seharga 100 ribu lebih sepertinya cukup, ya, haha, tidak masalah, hal kecil seperti ini, terserah padaku, Mercedes-Benz masih belum pantas untukku. Qian Sui, pacar macam apa yang kau cari? Mulutnya penuh dengan omong kosong, benar-benar lucu. Sekilas terlihat seperti orang miskin yang tidak berpengetahuan. Lihat, ini kunci mobil Mercedes, loh, 500 lebih juta, aduh. Qian dan yang lainnya tidak mengerti kita. Tidak bisa menyalahkanmu juga, lagi pula, barang murahan seperti itu, mobil seharga 500 lebih juta terlalu jauh baginya. Hahaha. Asal bergaya, aku suka. Wah, sungguh tulus perasaannya ya. Kalau begitu, pergilah pakai mobil rongsokanmu itu, aku akan mengambil mobil Mercedesku. Pacarmu benar-benar baik padamu, membelikan mobil dengan kredit atas namamu tanpa uang muka. Setelah beberapa bulan bermain-main, dia akan meninggalkanmu, lalu mencari yang baru, sama sekali tidak perlu membayar. Kau, Zhou tahu. Apakah yang dia katakan itu benar, Qian? Jangan dengarkan omong kosongnya. Uangku semuanya sudah kuinvestasikan di saham. Bagaimana aku bisa putus denganmu? Tunggu beberapa tahun lagi ya, aku akan menghasilkan jutaan. Bayar semua uang mobilmu sekaligus. Mereka itu hanya iri hati. Kau, berani sekali ya bicaramu. Kalau berani, belikan pacarmu Mercedes-Benz secara tunai. Betul, kau bahkan mencoba merusak hubunganku dengan pacarku. Kalau kau memang benar-benar mampu, kalau begitu, belilah satu juga. Tuan Lin, ini kontrak pembelian mobil Anda. Mobil Hilbert yang Anda beli sudah tiba. Ini kunci mobil Anda. Kakak Feng, dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli mobil semahal itu? Tidak mungkin, Hilbert harganya miliaran. Kalian harus memeriksanya dengan teliti. Orang miskin seperti ini tidak mungkin mampu membeli mobil seperti itu. Jangan salah orang, klien ditipu orang. Dia memang seperti itu orangnya. Hilbert itu mobil mewah edisi terbatas. Dia bahkan tidak pantas menyentuhnya. Dari mana dia mampu membelinya? Tolong bicara yang sopan sedikit. Kalian berdua, Bapak Lin memiliki bakat jenius yang luar biasa. Beliau adalah orang yang paling terhormat di sini. Dan beliau juga orang pertama yang membayar lunas pembelian mobil mewah seharga lebih dari 100 juta tahun ini. Bagaimana mungkin aku salah ingat? Ini benar adanya. Pembelian mobil tunai senilai 120 juta. Pemilik mobil Zhu Qiansui. Kak Feng, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini? Tenang saja, Qiansui, uangku ini benar-benar bersih. Pergilah kau. Kita pergi ke rumah sakit dengan mobil. Ini tidak mungkin. Tunggu. Mereka itu. Tuan Qian baru saja menandatangani pesanan dengan Zhu Qiansui hari ini. Mungkin juga dia berbicara dengan Lin Feng. Jangan-jangan Lin Feng adalah orang dari perusahaan sebelumnya. Mobil ini adalah hadiah dari Tuan Qian untuk Zhu Qiansui. Bahkan mungkin Lin Feng yang membelinya dengan uang perusahaan secara ilegal. Kan sudah kukatakan, dengan penampilannya yang miskin itu, tidak mungkin dia mampu membeli mobil sebagus ini. Kebetulan malam ini ada reuni teman sekolah. Aku memanggil kalian semua untuk mengungkapnya di tempat. Sekarang hanya ada satu cara untuk mengatasi krisis ini. Cara apa? Pesta pernikahan Asura besok. Hanya perlu menunggu sampai pernikahanmu dengan Yang Mulia Raja Perang tersebar. Maka meskipun bank itu memiliki 100 nyali, mereka tidak hanya tidak berani meminta uang kita. Tetapi malah akan menjilat kita, berikan kami lebih banyak pinjaman. Nenek tua itu bijaksana, benar katanya.
Hanya saja kami belum memiliki undangan. Jangan khawatir, Tuan Perang selalu teliti dalam bertindak. Dia pasti tidak akan melupakan. Kakak Feng, menurutmu aku harus pergi? Pergilah. Teman sekelas juga punya banyak koneksi. Bertemu mereka bukan hal buruk. Aku akan menemanimu. Aku akan menurut Kakak Feng. Akhirnya kau datang juga. Semua orang sudah datang. Menunggu kamu saja. Cepat duduk. Cepat duduk. Tunggu sampai pacarku datang. Nanti kau lihat bagaimana aku mengungkap kepura-puraanmu. Sebagai pacar. Tidak menyangka bunga kampus kita, Zhu Qiansui, akan datang. Itu pacarmu. Belum memperkenalkan dia kepada kami. Qiansui berasal dari keluarga terpandang. Cantik sekali. Tentu saja kakak ini juga bukan orang biasa. Kalau tidak, bagaimana bisa pantas untukmu, Qiansui? Tentu saja, itu wajar. Pacar ini. Pagi ini aku membelikannya mobil mewah seharga lebih dari 100 juta. Wah. Mobil mewah seharga lebih dari 100 juta. Mobil seharga lebih dari 100 juta. Memberikannya begitu saja. Harta kekayaannya pasti mencapai puluhan miliar. Kudengar keluarga Zhu sudah disegel ya. Bagaimana dia bisa menemukan pacar sekaya itu? Tentu saja karena dia cantik. Tidak tahukah Tuan di mana? Mencari uang, mencari uang. Dia hanyalah anjingnya Tuan Qian. Wah, kamu tahu juga. Kalau aku, asal sudah siap, pasti akan menyembunyikan ekornya. Wah, bukankah ini Tuan Zhou dari Yunling Real Estate? Kudengar Tuan Zhou memiliki aset jutaan. Kenapa kau tidak memberitahu kami lebih awal? Mendengar nada bicara Tuan Zhou, nilai 0 ini, apa ada masalah? Sayang, apa maksud dari perkataanmu barusan? Nona Zhou belum tahu, kan, mobil mewah seharga 100 juta itu sangat mungkin adalah uangnya. Jika itu pemberiannya, maka dia telah menggelapkan uang negara. Tidak mungkin. Qiansui sangat cerdas. Bagaimana mungkin aku ditipu oleh pria seperti itu? Itu benar adanya. 1 miliar aset itu ditransfer dari rekening Cloud Top Villa. Apakah yang dikatakan mereka itu benar? Tentu saja tidak. Kalian semua belum tahu, kan? Inilah Lin Jiayu, kekasih Jiang Cheng. Sebelumnya, dia melakukan kejahatan. Aku juga tidak tahu kenapa. Orang yang pernah dipenjara dari mana bisa punya uang sebanyak itu? Kan sudah kukatakan, dia juga tidak terlihat seperti orang kaya. Sayang, untung kau menyadarinya. Kalau tidak, Qiansui pasti akan ditipu oleh orang-orang yang punya niat buruk. Menggunakan mobil pemberian orang lain untuk memikat wanita. Qiansui, pacarmu memang hebat. Kau tidak dengar apa kata Tuan Zhou? Belum tentu, hadiah dari Tuan Qian. Itu dibeli oleh pacarnya yang diam-diam menggelapkan uang perusahaan. Beraninya dia. Berani menginvestasikan dana hingga ratusan juta. Kakak Feng, aku tidak peduli apakah kau serius atau tidak. Bagaimana kau bisa melakukan ini hanya karena kesombongan? Sudah, jangan bicara lagi. Tuan Qian sudah menandatangani pesanan senilai 300 juta untukku. Bagaimana mungkin dia akan memberiku mobil seharga ratusan juta lagi? Pasti mobil itu dibeli dengan menggelapkan uang perusahaan. Bagaimana kamu berani? Cepat kembalikan mobil itu. Mobil itu memang benar-benar kuberi sendiri. Jangan salah paham. Hahaha, tidak apa-apa. Kalau tidak, aku akan menelepon Chang Fa dan mengungkapimu di tempat. Bagaimana kalau Tuan Qian tahu kau menggelapkan uang perusahaan? Apa yang akan Tuan Qian lakukan padamu? Kau jangan sekali-kali menelepon. Tentang kejadian siang tadi, aku minta maaf padamu, Qian. Kumohon. Zhu Qiansui, aku menyarankanmu untuk memeriksakan matamu. Kau tahu, saat sekolah dulu banyak sekali pria baik yang mengejarmu. Bahkan kau tidak melirik mereka. Namun sekarang kau malah memilih orang yang mulutnya lancang dan menggelapkan uang perusahaan, sampah. Xiao Hua yang cantik malah menjadi seperti ini karena sampah yang sok kaya raya. Sungguh menyedihkan. Qiansui, kau harus berterima kasih kepada Qian dan Tuan Zhu. Jika bukan karena mereka, kamu mungkin masih ditipu dan dibohongi oleh penipu, Nona Zhu. Karena kamu dan Qian pernah menjadi teman sekelas, aku bisa saja tidak ikut campur. Tapi,
Apakah bisa dipercaya berurusan dengan penjahat yang sudah berulang kali melakukan kejahatan? Jika kamu segera menghentikan kerugian sekarang, masih ada kesempatan. Kalau tidak, jangan terburu-buru. Tuan Zhou benar. Qian Sui, kau harus menurut. Menggerakkan dana publik sebesar 100 juta, jika sampai diselidiki. Kau mungkin akan menghabiskan hidupmu di penjara, jika dihitung. Kau harus masuk dari pintu belakang rumah Tuan Zhou. Hanya orang penting seperti itulah yang pantas untukmu. Nona Zhu, ini kartu nama saya. Saya bisa memperkenalkan beberapa pemuda berbakat yang seperti saya, berpangkat tinggi. Secara pribadi, saya bisa membantumu, jangan menolak. Liu Qianqian memang cantik, tapi dibandingkan dengan Nona Zhu, dia jauh berbeda. Yang disebut kontak pribadi hanyalah alasan saja. Orang yang harus kukontak hanya aku. Aku harus menangkapnya. Lin Feng, kau mendengar apa yang kukatakan? Cepat kembalikan mobilnya. Sekarang masih sempat untuk berhenti. Mobil ini benar-benar ku pakai sendiri. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tuan Qian. Bagaimana? Anak muda, jangan berbelit-belit. Jangan sok pintar. Mudah celaka sendiri. Seandainya aku kau. Sekarang juga aku akan pergi ke Gunung Luopan. Itu pun sambil berlutut. Mungkin saja, Tuan Qian senang sekali. Aku maafkan kau. Tuan Qian harus sampai di sini dalam waktu 5 menit. Hahaha. Kau kira kau siapa? Berani memerintah Tuan Qian. Jangan-jangan sudah terlalu lama di penjara. Sampai otaknya, sampai bodoh karena berjongkok. Bagaimana Qian Sui bisa mendapatkan pacar seperti ini? Tuan Zhou sudah mengungkapnya. Masih berpura-pura kuat juga. Ada orang-orang tertentu, lama-lama memakai topeng, sampai percaya itu nyata. Tidak bisa dilepas lagi. Oh, Tuan Qian, kenapa kau datang? Aku hanya datang untuk menghadiri pertemuan teman. Kenapa sampai merepotkan Bapak untuk datang sendiri? Minggir. Bawahan saya mendengar bawahan Tuan Lin datang terlambat. Semoga Tuan Lin memakluminya. Tuan Kiao, apakah Anda salah orang? Anak ini menggelapkan aset Yunding San Zhuang sebesar 100 juta yuan. Diam kau, pencuri. Tuan Lin adalah pemilik villa Puncak Awan. Kau bilang menggelapkan 100 juta sama saja menjual villa Puncak Awan. Itu juga hak Tuan Lin. Justru kau yang memfitnah Tuan Lin di sini. Cepat minggat dari sini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tuan Qian adalah pemilik villa Puncak Awan? Dia memang penjahat. Diam semua. Tuan Yin itu orang yang seperti apa? Kalian menuduhnya. Kalau masih banyak bicara, kupukul kalian semua. Tuan Qian, saya harap tidak ada penjaga seperti ini lagi di Villa Gunung Yun di masa depan. Bawahan ini salah, masih bengong ngapain? Cepat pergi, Tuan Qin, saya masih punya mobil dan rumah. Saya masih memiliki banyak pinjaman. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Tuan Lin, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Tidak akan berani lagi. Lao Qian menyampaikan undangan kematian kepada keluarga Zhao dan Zhu Jian. Besok, hari kematian mereka telah tiba. Baik, Tuan. Kau masih berani kembali? Nenek tua, dia sekarang adalah tamu kehormatan mantan ketua Dewan Direksi. Kita tidak boleh berbicara seperti itu padanya. Kakak Xian Nan, aku lelah. Uang yang kalian minta akan kuberikan besok. Ketua Qin, apa maksud kedatangan yang terhormat ini? Saya datang untuk mengantar undangan. Adik, lihatlah, seperti yang kukatakan, Tuan Perang tidak akan melupakanmu. Bukankah undangannya sudah sampai? Terima kasih atas bantuanmu. Nantinya, saat Tuan Perang kita menikah, kami pasti tidak akan melupakan keluarga Chen. Undangan ini untuk Nona Zhu yang lain. Dasar Su King Sui, apakah kau tidur dengan kakek Qian? Dia datang untuk mengantar undangan ke kuil Asura untukmu. Kakak, jaga ucapanmu. Undangan apa? Aku tidak tahu apa-apa. Berani sekali kau. Berani-beraninya kau menghina tamu Tuan Lin. Kau berani memukulku? Aku ini tunangan Raja Perang Asura. Meskipun kalian keluarga Qian, aku pun bisa menghancurkannya seketika. Nona Zhou, saya atas perintah Tuan Lin, khususnya mengundang Nona untuk menghadiri pesta Asura. Apa? Mengundang saya?
Nona Zhou, silakan. Silakan tunjukkan undangannya. HMPH, aku ini tunangan Raja Perang. Aku datang untuk menghadiri pesta Asura. Membutuhkan undangan, ada perintah dari atas. Tanpa undangan, dilarang masuk. Beraninya kau. Tunggu sampai Raja Perang mengumumkan identitasku. Aku akan menjadi yang pertama untuk menghukum keluargamu. Cepat bawa kami masuk. Pada acara sepenting ini. Bagaimana mungkin Qian Mei tidak hadir? Tuan Qian, biarkan saja mereka masuk. Kalau kau masuk, kau tidak akan bisa tidur. Nona Su, silakan atur saja. Semuanya terserah padamu. HMPH, begini baru benar. Segera aku akan menjadi istri kepala keluarga. Bersikap baiklah padaku. Nanti akan kupilihkan keluarga yang baik untukmu. Nona Zhou, Nona Lin, kalian berdua harap menunggu sebentar. Aku masih ada sedikit urusan. Tuan Qian, silakan masuk. Tidak kusangka, Qian Sui, hubunganmu dengan Tuan Qian sangat dekat ya. Aku ini tunangan putra mahkota. Dia berani mengabaikanku untuk menjemputmu. Dan kamu juga, Lin Yuner, tidak heran dulu kau mati-matian menolak. Ternyata diam-diam sudah berselingkuh dengan Tuan Qian, dua wanita untuk satu pria. Kau sama tidak tahu malunya seperti kakakmu. Aku tidak punya kakak perempuan. Jangan bicara omong kosong. Melihat kalian berdua berani sekali. Benar-benar menggelikan. Tuan Qian, untuk memperkenalkan kalian berdua kepada Yang Mulia Raja Perang. Akhirnya melakukan hal menjijikan apa sih? Sayang sekali. Qian Mei akan segera menjadi permaisuri Raja Perang. Kalian tidak punya kesempatan. Jika kalian tidak bisa berbicara, aku bisa membantu kalian menjahit mulut. Lin Feng, kau sangat berani. Kau berkali-kali menyamar sebagai Tuan Perang. Bahkan berani muncul di pesta Asura Tuan Perang. Akulah Asura sejati. Jika aku tidak muncul, bagaimana aku akan menghadapimu? Lin Feng, sampai sekarang kau masih berani berkata besar. Hanya keberanianmu. Tidak sesuai dengan ucapanmu. Jika kau benar-benar Nyonya Jenderal Perang, mengapa sampai jatuh miskin mengenakan seragam koki ke pesta neraka ini untuk mengemis makanan? Nenek tua, tak perlu sekeras itu. Yun Feng, aku sebagai istri Jenderal Perang memberi hadiah kepada kalian. Kau harus benar-benar menghargai ini ya. Mungkin saja. Ini mungkin santapan terakhirmu. Kakak Mi, sebaiknya kau cepat pergi. Iya, Kak Feng, sebelum Tuan Zheng Wang datang, cepat pergi. Mau pergi, kurasa sudah terlambat. Di sekitar sini semua orangnya Tuan Zhao Huang. Sulit untuk melarikan diri. Qian Sui, Ying'er. Jangan takut, aku tidak apa-apa. Qian Sui, nanti aku akan memberimu hadiah, sekaligus juga akan memberikan hadiah besar untuk keluarga Zhao dan keluarga Su. Kau masih berani berbicara sombong di sini. Kau benar-benar pengemudi yang paling nekat yang pernah kulihat. Hari ini, Tuan Putri Zhao akan mengumumkan pertunangannya denganku. Saat itu, aku akan memberimu hadiah besar. Kakak Feng, sebaiknya kau pergi saja. Jangan mengambil risiko. Aduh. Memanggilku Kakak Feng terus. Perasaanmu terhadapnya cukup dalam ya, Lin Feng. Kau belum tahu kan? Zhu Qiansui adalah wanita simpanan Tuan Qian. Jika Tuan Qian melihat kalian sedekat ini, dia pasti akan mengusirmu. Lin Fang. Karena kau pernah menjadi menantu laki-laki keluarga Zhu. Kami tidak akan mengungkapimu. Cepatlah pergi dari sini. Jangan kotori tanah milik Tuan Perang. Nona. Kalian tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Apakah kau ingin melarikan diri? Qian Mei. Kau juga jangan menghiraukannya. Yang Mulia Kaisar Perang akan segera tiba. Beliau akan mengumumkan pertunanganmu. Jangan sampai kamu kehilangan sesuatu yang besar karena hal kecil. Saya rasa kalian semua tahu, pesta Asura kali ini diadakan atas perintah langsung Yang Mulia Kaisar Perang. Mari kita sambut kedatangan Yang Mulia Kaisar Perang. Jangan, kau mau apa? Di saat seperti ini masih mau makan mie instan, tuanku segera akan datang. Langit menjatuhkan hukuman, masih bisa dimaafkan. Namun,
jika kau sendiri yang mencari malapetaka. Aku sebenarnya ingin, karena adikku, membiarkanmu pergi. Karena kau mencari kematian, maka salahmu sendiri. Aku akan membiarkanmu pergi, meskipun kau bertindak semena-mena. Lihat ini acara apa hari ini? Orang yang menyukaimu menahan napas. Kau tidak melihatnya? Kau pikir teman satu selmu yang menyelamatkannya? Bahkan Qian Mei pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kakak, Hei Long Zansen memanggilnya adalah Sura. Zan Huang, cepatlah sembunyi, Qian Sui. Ini saat yang selama ini aku nantikan. Akhirnya aku bisa bertemu kalian dengan wujud asliku. Kalian sudah siap? Hamba, naga hitam, memberi hormat kepada Yang Mulia Raja Perang. Mohon petunjuk dari Yang Mulia Raja Perang. Jadi dia benar-benar Raja Perang Suluo. Aku bahkan berani menyinggungnya berkali-kali. Yang Mulia Raja Perang menawarkan 10 juta. Kami juga menawarkan 10 juta. Kisah Ratu. Mengapa foto istriku yang sah ada di sini? Ternyata Asura yang bertindak berani. Luar biasa, dulu aku bahkan ingin membatalkan pertunanganku dengannya. Seorang penjahat yang diasingkan. Kapan giliranmu untuk memutuskan? Aku berulang kali mengejek. Tidak heran, beristirahat di Villa Gunung Yun, tidak ada kehebohan, belum pernah bertemu. Ternyata orang di dalamnya adalah dia. Yang dia katakan semuanya benar. Tapi Tuan Wang, aku belum menikah. Sampai sekarang aku masih perawan. Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin bertemu dengan Jenderal Kingmu sebentar saja. Aku masih berangan-angan bahwa wanita yang akan dinikahi Raja Asura Zan adalah aku. Ternyata selama ini adalah aku yang terlalu rendah hati. Hingga membuatku berkali-kali dijebak dan terluka. Ternyata dia adalah istri Raja Zhao. Aku tidak akan bisa hidup lagi. Kakak Feng, ternyata kau memang sangat populer. Aku salah paham padamu, tidak apa-apa. Sudah berlalu. Kakak, ternyata kau sangat hebat. Bersiaplah, bawahan mengerti. Pedang Asura hanya kembali setelah melihat darah. Sebelum kematiannya, kau berkali-kali menjebak Nona Lin dan Nona Su. Merebut harta kekayaan Tuan Perang. Sekarang, serahkan semua harta kekayaanmu kepada Panglima Perang untuk dihukum. Nyonya Tua Su. Tuan Perang mengingat usiamu yang sudah tua. Aku tidak akan menghukummu, tapi akan mengusirmu dari Jiangcheng. Biarkan kau hidup sendiri. Qian Sun, aku akan memberimu kebahagiaan seumur hidup. Maukah kau menikah denganku? Kakak dan kakak ipar. Aku mau.